Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami dan mendorong kami, menjaga kami untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Berkati setiap anak didik kami dalam segala kelimpahan-Mu, dan apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang memberkati, dan biarlah mereka dapat mempersiapkan diri menjadi generasi yang tangguh untuk memimpin bangsa kelak. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Mister akan bagikan satu ayat, Mister akan bacakan saja, ya. Yang Mister ambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Mister akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dalam ayat ini berbicara tentang ibadah yang sejati. Mister kasih tema secara praktis, pemberian yang terbaik. Nah, pemberian yang terbaik itu apa? Berdasarkan ayat ini. Pemberian yang terbaik berdasarkan ayat ini adalah kamu bisa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan, persembahan yang kudus, karena itu adalah ibadah yang sejati. Banyak orang berpikir ibadah yang sejati cukup dengan kamu datang ke gereja, kamu memuji Tuhan, menyembah Allah. Kamu ikut praise and worship, kamu ikut pelayanan, sudah cukup. Dan orang seringkali menyepelekan atau mengabaikan hal-hal yang bagi orang itu praktis dan mungkin dipandang sebelah mata. Tetapi itu salah. Persembahan tubuh sebagai pemberian yang terbaik itu harus komplit, mutlak, absolut. Ya, kalau tidak absolut maka dia tidak bisa dikatakan pemberian yang terbaik. Mungkin pemberian yang baik karena kadarnya lumayan, tapi belum tentu yang terbaik. Atau mungkin bisa tidak terbaik. Bagaimana cara kita melihat? Ya, yang pertama memang kita lihat dari hati. Untuk hati hanya Tuhan yang tahu dan yang bersangkutan atau kalian sendiri. Ya, tapi orang bisa melihat dari buahnya, dari apa yang dilakukannya. Itu persembahan yang terbaik. Persembahan tubuh yang berkenan, yang kudus kepada Allah. Dilihat dari apa yang dia lakukan. Biasanya kalau pekerjaan atau segala sesuatu yang dia lakukan itu hasilnya tidak memuaskan, hasilnya asal-asalan, kemungkinan besar memang dia tidak sedang memberikan yang terbaik. Ya,
Dan kemungkinan besar hatinya tidak tulus. Karena apa yang terlihat di luar itu manifestasi dari dalam. Apa yang kau lakukan itu adalah perwujudan dari hati. Itu tidak bisa tidak. Ini harus dipahami. Itu sebabnya untuk memberi yang terbaik itu harus melihat keseluruhan. Pertama dilihat hatinya, dilihat cara kerjanya, dilihat hasil yang dilakukannya. Seperti itu. Nah, Mister ingin langsung sampai ke penerapan. Apa maksud Mister Ronald ya? Penerapannya bagaimana sih buat kalian? Ya, memang benar. Kamu bisa menyembah Allah, memuji Allah, baik di gereja maupun di rumah, itu persembahan yang baik, bahkan terbaik kalau hatimu tulus. Tapi tidak sampai di situ saja, nak. Mister tidak salahkan, itu baik. Bahkan kalau kamu bisa melayani Tuhan di gereja maupun di tempat-tempat lain, itu baik. Tetapi seringkali orang hanya melihat itu saja sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, sebagai pemberian yang terbaik. Kamu harus lihat yang hal-hal praktis yang mungkin dianggap orang sepele, apalagi kalian masih remaja. Apa perbuatan yang tepat buat kalian? Mister lihat dari segi pertama, satu, kejujuran. Kamu harus jujur dalam mengerjakan segala sesuatu. Kalau kamu nggak jujur, kemungkinan itu bukan persembahan yang terbaik. Itu persembahan semu, seolah-olah baik. Kalau tidak jujur, berarti kamu sedang menipu, sedang berbohong. Sekalipun orang melihat, sepertinya kamu sedang mempersembahkan yang terbaik. Apa maksud Mr. Ronald ngomong jujur? Apa kaitannya dengan kami? Simpel bagi Mister. Kalian adalah anak sekolah. Apa yang sering kalian lakukan yang bisa dikaitkan dengan kejujuran? Ya, kalian kan bukan pegawai, bukan direktur, bukan pengusaha yang harus jujur untuk penghasilan atau pendapatan. Bukan, kalian anak sekolah. Kaitannya dengan kalian, kejujuran tadi, ya bisa dilihat dari apa yang kamu lakukan. Bisa dilihat dari pekerjaan sekolahmu, tugas sekolahmu. Itu. Kalau dari sekarang saja kamu atau kita sudah nggak jujur, apalagi ke depan, nak. Marilah kita jujur. Dimulai dari hal-hal kecil. Pada saat kamu mengerjakan tugas, ya jujur. Walaupun misalnya nilainya nggak semaksimal temanmu, ya nggak apa-apa. Yang penting kan yang kerjain itu kan kamu. Bangga dong, yang kerjain kita sendiri. Mister bangga kalau bisa mengerjakan tugas dengan sendiri. Mister punya pengalaman waktu di bangku kuliah dulu, memang Mister bukan salah satu mahasiswa yang paling rajin atau semangat. Ya, Mister hanya modal hati saja. Mister punya hati untuk melayani Tuhan. Tapi Mister punya keterbatasan untuk mengerjakan tugas. Dan nilai Mister pun di bawah teman-teman. Tetapi Mister berani sampaikan kepada kalian, walaupun nilai Mister tidak semaksimal teman-teman, tapi Mister kerja sendiri. Mister kerja sendiri. Mister jawab sendiri setiap ada tugas. Orang bisa nilai 90, Mister kadang 70, maksimal 80, memang pernah 100. Tapi Mister kerja sendiri. Orang nilai bagus-bagus, ada yang nyontek tuh. Nilainya 100, tapi nyontek. Untuk apa? Itu gak jujur. Terus bangga lagi yang bersangkutan. Udah nilainya, udah hasilnya nyontek.
Bangga lagi, senang. Yes, saya dapat 100. Malu. Seharusnya malu. Nilai 100 itu kamu nyontek. Seperti itu. Mister 70, Mister bangga. Tapi ini kerja saya sendiri. Jujur. Itu contohnya, nak. Jadi ayolah belajar jujur. Mister tidak sedang menuduh atau bagaimana, tapi Mister melihat ada potensi atau ada peluang untuk tidak jujur dalam mengerjakan tugas. Apalagi guru tidak bisa kontrol kecanggihan zaman, kamu bisa saja langsung sistem WA begitu. Langsung tukar jawaban misalnya. Padahal tugasnya kan disuruh personal. Itu kan tidak jujur namanya. Masa kamu nggak bisa kerja sendiri? Kalau kamu merasa nggak bisa berarti menunjukkan dirimu nggak mampu. Padahal sebenarnya setiap orang pasti mampu. Kamu aja nggak mau berjuang. Nah itu nggak jujur. Nah itu bagi Mister dan sesuai dengan Alkitab, kamu tidak sedang mempersembahkan yang terbaik. Kamu bukan mempersembahkan yang terbaik. Saran Mister, ya walaupun ada peluang untuk melakukan kecurangan, tetapi jujurlah nak. Ini kan kita sedang dalam proses melatih karakter. Kalau dari sekarang karaktermu nggak bisa dibentuk, apalagi ke depan. Lalu berikutnya tidak memanipulasi. Ini terakhir dari Mister ya. Tahu memanipulasi? Memanipulasi itu seolah-olah hadir dalam pembelajaran, padahal enggak. Ya, Mister tulis poin aja. Misalnya kameranya dimatikan, gurunya mengajar, tapi dia nggak ada di kelas. Dia nggak dengarkan gurunya. Gurunya capek ngajar, tapi dia pergi. Kayak di kelas sebelah kemarin, ada tuh Mister Jengkel itu. Mister ngajar, kok malah dia mandi. Begitu dipanggil namanya kelabakan. Mister lihat rambutnya basah. Loh kok basah rambutmu? Dia bilang, sorry Mister, lagi mandi. Oh gundul. Masa gurunya lagi ngajar dia mandi? Gimana sih itu? Oh, Mister nggak mandi. Arya jangan nyaut-nyaut, nggak sopan. Ini Mister serius ini ya. Jadi ini penting buat kalian. Tolonglah tidak memanipulasi keadaan. Terus nanti gurunya ditanya siswanya ditanya nggak tahu apa-apa. Terus gimana ditanya nggak tahu apa-apa? Siapa yang mau disalahkan? Padahal siswanya nggak hadir, nggak ada di tempat. Jadi please sekali lagi jujurlah mengerjakan tugas nak. Terus jangan memanipulasi keadaan, seolah-olah hadir padahal enggak. Ya kalau kameranya dimatikan kamu jangan tinggalkan kelas. Kalau ke toilet tolong izin kepada guru. Itu namanya generasi yang berkualitas dan generasi yang sedang mempersembahkan tubuh. Itu saja dari Mister. Terima kasih. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami belajar dan ingin terus belajar bisa menjadi alat Tuhan yang terbaik. Mampu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang baik dan berkenan. Berkati setiap siswa yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you. Silakan boleh prepare. Dengan kalian. Oke. Di sini sebentar saya absen terlebih dahulu ya. Harusnya ada 21 siswa. Tetapi hari ini ada 20 partisipan. Harusnya masih ada 2 siswa lagi yang belum join pada pagi hari ini. Oke? Ya. Tolong yang namanya saya sebutkan nanti kasih reaction ya di account kalian ya. Besa, silakan Besa, ada? Thank you. Arya Putra Hartono. Arya Hartono.
Ada, thank you. Brian Surjaya ada. David Gilen. David Gilen. Oke. Sharon. Ya, thank you. Franz. Gabriela Made Alea. Belum ada ya, Alea ya. George. Thank you. Ayu. Oke, Panji. Arya Kurniawan. Oke. Jacqueline. Oke, Kimberly. Ya. Michael Jonathan. Michael Jonathan. Oke. Anin. Oke. Vela. Oke. Quincy. Ya, thank you. Ricardo. Oke. Sianlin Sugiarto. Oke. Fania. Ya, berarti satu aja Alea ya, karena Ryan tidak tergabung memang dengan grup kita atau kelas kita ya. Baik anak-anak, saya siapkan terlebih dahulu share screen-nya ya. Nah, untuk Mr. Andi akan informasikan dulu kepada kalian. Ya, Mr. Andi hari-hari ini untuk mulai dari bulan Agustus ini sampai kurang lebih bulan November nanti, saya sedang mengikuti perkuliahan profesional guru ya. Jadi saya sedang mengikuti perkuliahan profesional guru yang dimana perkuliahan itu dilaksanakan setiap hari ya. Jadi sama dengan kalian juga, kalian belajar, saya juga sedang belajar ya. Nah, perkuliahan itu wajib harus saya ikutin. Ada yang model tatap muka seperti kalian melalui Zoom meeting. Tapi kalau saya pakai Google Meet, ya ada juga penugasan-penugasan sama juga ya. Nah, kemarin Mr. Arif sudah mengizinkan. Jadi nanti ada tiga guru di SMP Tunas Daud yang harus mengambil perkuliahan ini. Ya, yang pertama ini Mr. Andi, nanti menyusul tanggal 19 itu mulai Mr. Arif dan Mr. Niko. Jadi 3 Mister di SMP harus mengikuti perkuliahan profesional guru. Dan 3 orang ini bakal kemungkinan dalam pengajaran nanti tidak bisa selalu menggunakan Zoom. Ya, kita akan lebih banyak nantinya menggunakan video pembelajaran atau sistem tugas penugasan. Tetapi kita akan tetap ada Zoom. Nah, ini mohon dimaklumi oleh siswa. Ya, mohon permaklumannya. Tetapi kami akan berusaha membalas setiap pertanyaan atau chat yang ditanyakan oleh siswa melalui WA ke masing-masing guru. Ya, jadi mohon bantuannya. Nanti kalau ada siswa yang ingin bertanya mengenai atau seputar pembelajaran PJOK, bisa ditanyakan ke Mr. Andi. Kalau nantinya Mr. Andi udah mulai pembelajaran online-nya lebih jauh lagi. Saya sebenarnya sudah 3 hari ini. Ya, hari ini hari yang keempat. Dan hari ini pun saya sedang mengerjakan pembelajaran online-nya melalui Google Meet. Itu di sebelah saya ada laptop saya ya. Nah, jadi untuk hari ini mohon siswa Mr. Andi akan kasih tugas. Ya, saya akan kasih tugas
dan nanti saya akan bahas langsung. Ya, jadi kalian mengerjakan tugas terlebih dahulu, habis itu saya akan langsung bahas. Oke. Kalian akan saya memberikan tugas pembelajaran bola voli. Setelah itu silahkan nanti kalian kumpulkan tugasnya, baru saya akan membahasnya. Ya, sebentar saya akan share screen-nya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Sekarang kami akan melakukan pembelajaran olahraga, kiranya Tuhan memberkati. Mampukan kami menerima, mendapatkan pembelajaran ini dengan maksimal. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nah tugasnya hanya ada 2. Satu adalah yang minggu lalu saya sudah jelaskan. Ya, nah ini tugasnya. Satu yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Yang kedua, yang harus kalian cari informasi. Ya, melalui media internet boleh. Oke. Nah, tugas ini silahkan kalian kerjakan dengan cara diketik dan soft copy jawaban dikumpulkan melalui media center TD Smart ya. Melalui media center TD Smart. Sebentar saya akan buatkan linknya. Kalian silahkan mengerjakan dulu tugasnya ini, hanya ada 2 tugas. Terus nanti kalian bisa kirim jawabannya ke sana. Ingat ya, pertanyaan nomor 1, sebutkan dan jelaskan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan dan menyebutkan posisi pemain dalam permainan bola voli ya. Ada beberapa posisi ya dan tugasnya. Jelaskan ini ya, ini jelaskan mulai dari perannya apa yang bersangkutan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan pelanggaran tim dan pemain dalam bola voli. Jadi ada 2 pelanggaran, pelanggaran tim dan pelanggaran pemain dalam pertandingan bola voli. Ya, hanya ada 2 tugas saja, silakan dikerjakan dalam waktu 35 menit. Ya, dikerjakan dalam waktu 35 menit. Bisa? Soft copy kalian boleh ketik, mungkin kalau di HP juga boleh, ya. Nanti, kalian juga boleh ketik di laptop, di Word, Microsoft Word, boleh di convert ke PDF boleh, tidak di convert juga boleh, terserah. Oke anak-anak, bisa mendengarkan informasi yang Mr. Andi sampaikan. Jadi Mr. Andi akan tetap ada di kelas ini, tapi sambil saya mengikuti pembelajaran perkuliahan saya ya. Nanti kurang lebih 35 menit ke depan baru saya akan masuk ke kelas kalian lagi, akan menanyakan progres tugasnya. Oke, bisa mendengar informasi semua? Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Oke, Panji sudah jempol. Oke, Besa sudah semuanya ya mendengar ya. Silakan kasih jempolnya kalau sudah mendengar informasinya. Baik, oke ya, thank you anak-anak. Ya silakan kalian boleh mengerjakan terlebih dahulu. Mr. Andi akan tunggu dan share screen ini tetap Mr. Andi akan buka. Kalau kalian mau keluar dari kelas ini silahkan juga. Kalau tetap berada dalam kelas ini juga nggak masalah. Ya, yang jelas nanti jam 9 kurang 10 menit silahkan kita akan sama-sama membahas daripada soal atau pertanyaan ini. Oke ya, itu saja silahkan. Oke, anak-anak tugasnya sudah selesai waktunya. Jadi silahkan kalian kembali ke kelas ini lagi untuk menyimak penjelasan dari Mr. Andi. Sebentar saya akan cross check dulu dari TD Smart berapa siswa dari kelas ini yang sudah mengumpulkan ya.
Oke, sudah ada penambahan. Tadi ada 12 tambah 4 berarti 16 siswa. Masih ada 4 siswa lagi yang belum mengumpulkan. Silahkan dilanjutkan. Ya, Mr. Andi akan menjelaskan tentang pertanyaan soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan posisi pemain dalam permainan olahraga bola voli. Ya, minggu lalu saya sudah menjelaskan ada 4 posisi pemain ya. Yang pertama ada yang namanya server atau orang yang bertugas menyervis bola, yang posisinya dia ada di bagian belakang. Sebentar saya siapkan share screen yang satunya aja. Sebentar ya. Nah, ini dia. Oke. Ya, minggu lalu kita sampai sini. Ya. Yang pertama ini adalah seorang server ya. Ini nomor 1 ini dia yang bertugas menservis atau guna memulai sebuah pertandingan. Ya. Nah, server ini harus mampu dilakukan oleh seluruh pemain. Ingat, bukan hanya satu orang. Karena nanti seluruh pemain harus bisa melakukan yang namanya servis. Yang kedua adalah nomor 2 dan nomor 4 ini sama. Dia bertugas sebagai seorang penyerang dan blok. Jadi dia yang disebut seorang spiker ya atau smasher. Jadi dia punya tugas menyerang bola atau membendung bola ke dari area lawan dan ke area lawan. Oke. Ya, ciri-cirinya adalah dia memiliki postur tubuh yang tinggi, punya kemampuan jumping yang tinggi juga. Ya, yang kedua punya kemampuan melakukan pukulan yang tepat atau smash yang tepat. Yang nomor 3 adalah seorang tosser atau pengumpan. Ya, dia ada seorang tosser atau pengumpan. Dia cirinya adalah dia memiliki kemampuan melakukan passing bawah dan passing atas dengan baik. Ya, dia adalah seseorang yang memiliki kemampuan passing bawah dan passing atas dengan baik. Yang berikutnya adalah pemain nomor 5 dan nomor 6 ini adalah seorang pemain defender dan salah satunya adalah pemain yang disebut libero. Ya, libero biasanya berada di posisi 6 atau di tengah ini. Libero adalah orang yang memiliki kemampuan passing dengan baik. Biasanya nomor 6 dan nomor 5 ini adalah orang yang bertugas mengambil bola hasil pukulan serangan atau smash dari lawan. Yang paling sering adalah nomor 5 dan nomor 6. Jadi skill mereka lebih banyak ke kemampuan passingnya ya. Kemampuan passingnya. Dan mereka harus mengumpankan kembali ke teman yang ada di nomor 3 ini. Itu pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 2 adalah sebutkan dan jelaskan pelanggaran tim dan pemain dalam bola voli. Ada 2 pelanggaran ya. Nah, pelanggaran yang pertama bisa kalian simak. Bentar ya. Saat servis ya, ada pelanggaran saat orang melakukan servis. Ya, pemain terlalu lama saat akan mengambil bola atau akan melakukan servis, dia mengulur-ulur waktu, ini tidak boleh. Ya, saat melakukan servis bola tidak dilambungkan. Dalam artian gini, tangan kiri kita memegang bola, tangan kanan akan memukul, tapi bolanya tidak dilempar terlebih dahulu dari tangan kiri. Tapi dia langsung, itu tidak boleh juga. Ya, yang ketiga bola hasil servis keluar lapangan pertandingan. Ya pasti nggak boleh ya. Jaring penjaga atau ini terkena pada jaring, nggak boleh. Atau melewati bawah net, ini nggak boleh. Bahkan juga dapat melewati sisi pembatas net, itu nggak boleh. Ya. Nah, yang ketiga, kaki pemain menginjak garis batas untuk melakukan layanan serta di posisi kaki yang diangkat. Ini nggak boleh ya. Jari kaki kita menyentuh pada saat kita servis menyentuh yang namanya
garis ini nggak boleh. Ini nggak boleh menyentuh ya. Oke. Berikutnya adalah pelanggaran pelanggaran net. Tahapan bagian yang penting dalam permainan bola voli adalah saat melakukan servis. Ya, pemain sengaja maupun tidak sengaja memantau net atau tiang net saat pemain bola voli masih atau sedang berlangsung. Ini nggak boleh ya. Memantau itu bagaimana? Ini apa namanya? Menyentuh maksudnya ya, menyentuh net ya dari pinggir, dari tiang, dari dua tiang sisi kanan atau kiri. Itu nggak boleh ya. Pemain mengulurkan tangan melebihi atau melewati pembatas dan pemantauan bola sebelum tim menyelesaikan serangan mereka. Ini nggak boleh. Jadi tangannya melebihi pembatas atau net itu nggak boleh. Ya, maksudnya masuk ke lapangan area lawan nggak boleh. Ini sama saja kita melakukan ini mengganggu, ya mengganggu tim lawan. Kaki pemain melebihi batas garis tengah saat bola masih dalam permainan. Ini nggak boleh. Oke. Ya. Bentar ya. Yang berikutnya, gangguan pemain lawan baik dengan cara memantau atau menarik baju pemain lawan. Ini nggak boleh ya, sudah pasti nggak boleh. Ya. Berikutnya, pemain keluar dari posisi. Ya. Pemain keluar dari posisi. Satu, server atau pemain yang akan melakukan layanan menginjak atau keluar dari garis pembatas daerah harus servis sebelum bola dipukul ke arah lawan. Yang kedua, pemain tidak berada pada posisi di mana mereka harus berdiri ketika servis. Memukul servis atau memukul bola ini nggak boleh ya. Maksudnya dia berada di daerah lain, posisi lain. Tapi dia melakukan gerakan servis. Oke, setiap pemain mendapat giliran servis setiap pemain mendapat giliran servis setiap permainan maksudnya. Maka ketika seorang pemain melakukan servis di luar, maka akan salah atau bahkan melanggar. Oke, berikutnya pemain pada barisan belakang tim melakukan serangan tetapi melewati garis serang. Itu loh yang di bagian belakang itu pemain bertahan tadi itu, ada pemain bertahan, ada libero, ada server itu, dia boleh melakukan serangan tetapi dia tidak boleh maju sampai pada posisi spiker atau tosser. Jadi dia tetap berada di bagian belakang, ya di posisi lapangan bagian belakang. Dia nggak boleh maju. Kalau dia maju melewati batas garis serang itu dia akan terkena foul. Oke. Pemain belakang sengaja maupun tidak sengaja melakukan blok di dekat net. Ini maju nih, nggak boleh. Ya, yang boleh mengeblok yaitu yang di bagian depan, orang yang di bagian depan spiker itu. Ya, pemain yang muncul kembali dalam permainan yang berlangsung tetapi tidak berada di posisi semula atau sebelumnya. Ini maksudnya pada saat pergantian pemain, anak-anak. Jadi biasanya pergantian pemain itu libero berganti sama penyerang. Setelah libero servis itu kan akan berada di posisi depan. Nah, inilah biasanya pergantian seperti ini. Dia muncul kembali dalam permainan yang berlangsung tetapi tidak berada di posisinya. Yang seharusnya ada di posisi 1, dia langsung menaik ke posisi 2. Itu nggak boleh. Ya, harusnya ke posisi 1 dulu baru ke posisi 2. Nah, yang berikutnya adalah pelanggaran ketika bermain. Server atau pemain akan melakukan ini. Oke. Nanti Mr. Andi ini ya, Mr. Andi tidak jabarkan lebih lanjut lagi ya karena waktu ya, nanti kalian kepotong jam pelajaran berikutnya. Nanti kalian bisa unduh ini di materinya Mr. Andi ya di TD Smart. Oke, berikutnya pelanggaran akibat tingkah laku. Nah, ini yang harus dijaga. Ya. Ini baik pemain, pelatih atau manajer atau tim yang mengeluarkan kata-kata tidak sopan atau yang lebih parah seperti melakukan perbuatan yang menghina, mencela. Ya, ini nggak boleh. Pemain pengganti, pelatih, manajer atau juga supporter dari satu tim kedua tim masuk dalam lapangan, ini nggak boleh ya. Anarkis ini. Ya. Menghentakkan kaki keras-keras atau berteriak di lapangan pemain untuk mengalihkan perhatian para pemain. Ini biasanya sering sekali dilakukan ini. Teriaknya mengarahkan ke pemain lawan. Ini nggak boleh atau ke tim lawan nggak boleh.
Kalau kita teriak, kita bangga atas hasil pukulan smash, contohnya dari tim kita itu nggak masalah. Tapi kalau kita sengaja mengarahkan wajah kita ke tim lawan, ini nggak boleh. Oke? Ya, itu saja pembahasan dari Mr. Andi. Nanti kalian bisa unduh materi ini di TD Smart ya. Saya akan segera posting di sana. Baik, untuk siswa yang belum menyelesaikan, sebentar saya cek sekali lagi. Ya, masih belum berubah ini, masih ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan tugasnya. Ya, silahkan nanti bisa mengerjakan, dan saya tunggu sampai hari ini yang belum mengumpulkan tugasnya ya, masih ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugasnya. Ya, diupayakan pengumpulan tugasnya harus lewat TD Smart biar saya lebih mudah. Oke, untuk Brian mungkin bisa minta tolong bantuan temannya bagaimana caranya biar bisa masuk ke TD Smart ya. Nah, untuk Alea yang baru bergabung silahkan dikerjakan tugasnya. Oke, itu saja dari Mr. Andi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi 9B. Pagi, Miss. Oke. Pagi semua ya. Semuanya hadir semua ya di 9B ya. Oke, kalau misalnya hadir semua bisa kasih tanda reaction biar misalnya tahu ya, kalian berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Oke, thank you. Oke, sudah. Baik, makasih semua. Jadi untuk hari ini, Miss El, sebelum kita mulai pembelajaran, misalnya minta tolong satu orang bisa pimpin dalam doa. Ada yang bisa? Anin sudah? Anin mau bantu doa? Ya. Halo. Iya, halo Anin. Minta tolong bantu dalam doa sebelum mulai pembelajaran. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin belajar di Tuhan, berkati kami, semoga kami bisa memahami pelajarannya, semoga kita bisa belajar di dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Thank you, Anin. Baik, sesuai info misalis ya, berarti untuk di 9B, tugas LKS kalian yang dari halaman 5 sampai halaman 7 di bagian A dan B, yang sudah mengumpulkan ke misalis yang pertama itu adalah Arya. Misalis akan bacakan nama plus nilai. Ya, jadi yang sudah mengumpulkan nama-nama akan Miss Elis panggil. Yang belum minta tolong kesadaran kalian untuk mengumpulkan tugasnya ke Miss Elis melalui WA dulu. Ya, jadi biar adil, jadi kita pakai WA dulu karena TD Smart-nya misalnya sudah bisa, tapi nanti akan berarti nanti mulai pembelajaran selanjutnya, tugas-tugas dan semuanya akan kita melalui TD Smart. Ya, untuk sekarang berarti yang belum mengumpulkan tugas silahkan langsung WA Miss Elis secara japri. Ya, oke. Yang pertama di sini yang mengumpulkan tugas LKS halaman 5 sampai 7 yang bagian A dan B. Arya di sini nilainya 80. Terus ada Alea nilainya 60. Oracle 44. Franz 84. Ya, terus ada Gusti Ayus Sylvia, ini ada 76, Jonathan 48, Gilen 56, Quincy 76, Brian 84, Edo, Ricardo ya 88, George 76, Beza 76,
Oke, Sharon 80, Panji 84, Jacqueline 64, Kimberly 80. Jadi tolong yang belum mengumpulkan ke Miss Elis, yang namanya belum Miss Elis sebut berarti belum ada. Ya, jadi minta tolong kerjasamanya untuk mengumpulkan tugas ke Miss Elis halaman 5 sampai halaman 7 yang bagian A dan B. Ya, jadi minta tolong. Mungkin bagi kalian yang sudah ada mengirim tugas melalui WA, tapi belum Miss Elis mungkin kelewatan pada saat Miss Elis pengecekan, jadi ingatkan kembali Miss Elis. Jadi ingatkan kembali kalian sudah mengumpulkan, ya. Nanti ingatin, ya. Berarti diingatin lagi WA-nya Miss Elis, ya. Iya, yang sudah berarti sudah Miss Elis sebutkan namanya. Tadi sudah ada nilainya juga, ya. Jadi ya Putu Anin. Oke, coba nanti Anin misalnya minta tolong WA misalnya ya, ingatin lagi ya. Mungkin kelewatan pada saat misalnya ngecek karena terlalu banyak WA yang masuk ya dari kelas 7 dan kelas 9. Jadi misalnya ngajar kelas 7 dan kelas 9, jadi WA misalnya penuh. Jadi mungkin takutnya kelewatan dan bagian sudah mengumpulkan, tolong info misalis ya. Untuk George sudah misalnya sebutkan ya. George itu nilainya 76. Ya, nah George sudah. Koneksinya Ido patah-patah. Oke, thank you, nggak apa-apa ya. Yang lainnya sudah ya. Jadi yang tolong yang belum, misalnya minta tolong kerjasamanya untuk mengumpulkan ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk nilai KKM IPS semua tahun pelajaran ini ya, nilai mata pelajaran semua pelajaran itu 75. Tapi diharapkan untuk pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ujian sekolah atau mata pelajaran yang wajib, misalnya matematika, IPA, terus itu minimal kalian bisa mendapatkan nilai 80. Ya. Oke, jadi untuk Anin nanti bisa info lagi ya, ingatkan misalis ya kalau mengirim lewat WA ya Anin ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bagi yang belum, saya ingatkan kembali untuk mengumpulkan tugasnya ya via WA ke misalis. Terus berarti hari ini kita belum bisa membahas, maunya hari ini saya akan membahas soal-soal di LKS halaman 5 sampai 7 yang bagian A dan bagian B. Jadi biar kalian tahu juga mana jawaban yang benar ya. Biar gampang ya. Jadi kalian bisa juga belajar oh ini jawaban yang benar dan alasannya kenapa itu bisa menjadi jawaban yang benar ya. Maunya misalnya hari ini akan bahas tapi karena belum ada yang mengumpulkan di kelas ini ya. Jadi baru berapa yang mengumpulkan ke misalis, berarti hari ini belum kita bahas untuk materinya. Jadi yang belum mengumpulkan tolong segera paling lambat misalis tunggu sebelum hari paling lambat hari Kamis. Ya, hari Jumat kita sudah ketemu lagi dan sudah harus dibahas ya. Kalau bisa sebelum hari Jumat sudah mengumpulkan ke misalis dan akan misalis langsung koreksi. Ya. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas? Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan materi kita. Ya karena materi kita banyak dan kita belum selesai, seharusnya kita harus mengejar materi yang ini harus sudah selesai ya, kita masuk materi yang baru. Tapi karena ini banyak dan juga banyak waktunya juga terbatas ya. Biasanya kalau kita secara online ada 4 jam kita tatap muka, tetapi untuk secara online ini kita hanya bertemu hanya 2 jam ya, jadi hilang 2 jam. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke materi ya. Oke, kita akan lanjutkan pada materi. Ini slide-nya misalnya ada 127 untuk materi yang bagian B kondisi alam negara-negara di dunia. Ya, nanti kalau sudah selesai materi ini sudah selesai dan habis penjelasannya akan misalnya share di TD Smart. Nanti kalian bisa lihat di TD Smart. Ya, oke. Ada yang masih ingat kita sudah sampai negara mana? Ada yang ingat? Kita sudah sampai negara mana? Mesir sudah ya? Halo? Sudah.
Sudah, Mesir. Sudah selesai Mesir. Mesirnya sudah selesai. Miss, fauna sama flora Mesirnya belum. Oke, thank you Anin. Oke. Ya, baik, sekarang kita lanjut pada flora dan fauna di Mesir ya. Karena masih banyak, ini baru masuk di benua Afrika, berarti kita belum benua Eropa, dan terakhir adalah benua Australia. Itu yang terakhir, masih ada 2 subtema lagi yang akan kita pelajari ya. Oke, yang pertama, terima kasih Anin tadi sudah mengingatkan, berarti kita masuk kepada flora. Ya, ada flora di Mesir ya. Ini ada flora dan fauna. Selanjutnya kita akan bahas tentang flora di Mesir. Flora di Mesir itu ada yang pertama adalah pohon palem. Kalian bisa lihat di sini ada pohon palem, di sebelah kirinya misalis, dan sebelah kanan itu adalah pohon kurma. Nah, ini adalah jenis flora yang memang ada di Mesir ya. Kalau kalian ketahui bahwa pohon palem ini juga banyak sekali bisa kalian ketemui dan jumpai di Indonesia. Ya, untuk kurma memang ini hanya ada di negara-negara Mesir terutama, maksudnya di negara benua Afrika maupun di Jazirah Arab. Ya, jadi biasanya kita lihat ada di Indonesia buah kurma itu pada saat puasa ya, banyak sekali kurma yang dijual di pasaran, dari yang harganya yang minim sampai yang mahal sekalipun ada ya. Oke, ini untuk flora di Mesir. Selanjutnya kalian bisa lihat di sini juga ada kayu putih ya, pohon kayu putih di sebelah kiri ya. Pohon kayu putih ini juga sama, kalian bisa menemukan ada di Indonesia ya, di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur ini banyak sekali kayu putih ya. Dan di daerah Sumatera juga ada banyak juga ditemukan pohon minyak kayu putih. Nah, kalau pohon minyak kayu putih ini yang diambil adalah daunnya. Jadi kalau kalian pernah melihat atau pernah memegang pohon minyak kayu putih, daunnya itu yang menghasilkan bau minyak kayu putih. Ya, jadi dihasilkan atau diambil dari daun minyak kayu putih. Daunnya itu diremes, kalian cium pasti akan beraroma seperti kayu putih ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah tanaman akasia. Nah, ini ya, akasia juga kalian bisa lihat dan kalian temui di Indonesia juga ada ya. Pohon akasia. Kalau kalian jalan-jalan misalnya pergi ke Bedugul ya, kalian sekarang wisata Bedugul sudah dibuka, tapi kalian bisa lihat di sana jalan-jalan, juga kalian bisa melihat berbagai jenis pohon yang ada di sana. Kalian lihat, amati di situ, salah satunya juga ada pohon akasia ya. Oke, selanjutnya ada pohon cemara dan pohon lontar. Kalian bisa lihat pohon cemara. Kalau misalnya perhatikan ya, flora yang ada flora yang ada di negara Mesir ini kurang lebih hampir sama juga yang terdapat di Indonesia ya. Contohnya di sini ada cemara. Cemara juga kalian bisa lihat di Indonesia juga banyak sekali jenis tanaman pohon cemara yang bisa kalian lihat ya. Terus yang kedua adalah pohon lontar ya. Ini juga ada di Indonesia ya. Ini kalian bisa lihat banyak juga terdapat di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur ya. Oke. Selanjutnya ada fauna. Fauna di Mesir kalian bisa lihat di sini ada salah satunya, yang pertama ada unta. Kalian lihat di sisi kiri misalnya ya, itu ada hewan unta. Jadi sebagian karena Mesir itu beriklimnya panas ya, sama banyak terdapat gurun. Jadi salah satu hewan yang memang bisa hidup di daerah padang gurun itu adalah unta ya, unta. Jadi kalau kalian lihat unta itu hewan yang bisa bertahan hidup ya, karena dia memang memiliki cadangan air yang banyak di punggungnya. Jadi kalau kalian lihat, unta itu menaruh cadangan airnya di punggung ya, itu unta. Terus yang kedua domba, kalian bisa lihat domba di sisi kanan kalian di bagian atas ya, itu domba. Biasanya ini dimanfaatkan sebagai peternak ya. Peternak domba itu adalah bulu-bulunya atau bulu-bulunya dimanfaatkan ya untuk benang wol ya dan sebagainya ya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah keledai. Kalian bisa lihat di
tengah, bagian tengah di sisi atas, di situ ada keledai ya. Ini adalah jenis hewan juga atau yang memang ada di negara Mesir ya. Selanjutnya ada berbagai jenis burung ya. Jadi semua berbagai jenis burung itu bisa hidup dan tinggal di negara Mesir ya. Selanjutnya ada reptil. Nah, jenis reptil ini banyak ya. Kalian ketahui bahwa reptil itu adalah hewan yang melata. Jadi hewan melata ya. Jadi contohnya di sini adalah ular dan buaya. Nih, ular sama buaya ya. Misalnya kalau pas kemarin ngerjain cari hewan-hewan ular ini geli misalnya ya. Maksudnya seram ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang negara Mesir? Ada pertanyaan tentang negara Mesir, anak-anak? Atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti tentang negara Mesir? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya selanjutkan. Yang bagian B adalah Afrika Selatan. Kalian bisa lihat di LKS kalian, negara Afrika Selatan. Ya, kita sudah masuk yang bagian kedua, yaitu Afrika Selatan, halaman 7 di LKS. Kalian bisa lihat di LKS kalian masing-masing ya. Oke, yang kedua selanjutnya adalah Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan kita bahas yang pertama adalah lokasi. Lokasinya terletak di kawasan Afrika bagian selatan. Sesuai dengan namanya, ya Afrika Selatan, maka dia juga terdapat di kawasan Afrika Selatan. Ya, posisi geografisnya 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Nah, ini adalah posisi geografis dari negara Afrika Selatan. Ibu kotanya Cape Town, terus batas-batas negaranya bagian utara adalah Botswana, Namibia, dan Zimbabwe, selatan Samudra Hindia, bagian timur ada Mozambik, Swaziland, dan Samudra Hindia. Di bagian barat ada Samudra Atlantik dan Namibia. Nah, ini adalah lokasi-lokasi yang ada di negara Afrika Selatan. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk Afrika Selatan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa kalian lihat di sini ada peta ya, peta Afrika Selatan, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya negara Afrika Selatan. Kalau kalian lihat negara Afrika Selatan itu misalnya sudah ingatkan kembali negara-negara yang memang ada di benua Afrika itu adalah negara-negara yang dikategorikan sebagai negara terbelakang ya, negara yang memang dari segi perekonomiannya mereka belum tinggi ya, pendapatan per kapita mereka itu belum tinggi tapi mereka masih di bawah rata-rata, makanya mereka dikategorikan sebagai negara yang memang belum mampu ya atau belum berkembang istilahnya. Jadi kategori negara itu bisa dikategorikan sebagai negara maju, yang kedua negara berkembang. Nah, negara-negara yang di Afrika, di benua Afrika ini dikategorikan negara-negara yang memang terbelakang ya, atau negara yang memang pendapatannya belum ya. Oke. Siapa ini? Edo. Afrika Selatan bukannya ada 3 ibu kotanya? Oke, nanti misalnya jawab ya, Edo ya. Oke. Ya, kalau untuk negara dalam sebuah negara ya, Edo, untuk pembentukan ibu kota itu hanya ada 1 ya. Jadi pengetahuannya Miss Elis ya, mungkin kalau memang Edo tahu, nanti Edo bisa chat Miss Elis langsung jawab di situ apa aja negara dari ibu kota dari Afrika Selatan. Tetapi dalam sebuah negara untuk menentukan suatu ibu kota itu adalah dari kebijakan negara tersebut. Ya, biasanya kebijakan negara tersebut bisa memindahkan ibu kota atau mengganti ibu kota negara tersebut. Jadi bisa dilihat dari misalnya dari letak segi keuntungannya bagi negara tersebut ya, itu bisa dikategorikan sebagai sebuah ibu kota ya. Nanti sepengetahuannya misalnya baru 1 aja ibu kota dari negara Afrika Selatan ya. Tapi kalau misalnya Edo tahu jawabannya, nanti bisa langsung di forum chat, nanti misalnya akan keep lagi, coba misalnya baca lagi untuk referensi-referensi yang lain ya. Thank you ya Edo untuk infonya. Oke, ini negara peta ya, kalian bisa lihat ya.
Oke, yang kedua kita lanjut kepada iklim ya. Iklimnya di sini ada beriklim sedang. Kalian ketahui bahwa negara Afrika Selatan ya beriklim sedang itu karena hampir sebagian seluruh daratan ya itu terletak di zona sedang. Makanya dia beriklim sedang. Ya, jadi kalau kalian lihat bahwa negara-negara di Afrika Selatan ya hampir sebagian atau seluruh dari negara daerah-daerah yang memang negara yang ada di Afrika Selatan itu masuk ke dalam zona sedang. Makanya dia beriklim sedang. Ya, yang kedua ada iklim musim panas. Ya, iklimnya beriklim sedang. Ya, beda ya antara iklim dan musim. Ya, kalau iklim, misalnya contoh Indonesia, ya Indonesia beriklim tropis. Musim, nah kita ada musimnya musim hujan dan musim panas. Nah sama seperti di Afrika. Afrika itu beriklim sedang, ya musimnya hanya ada satu yaitu musim panas. Ya, atau negara-negara di Eropa mereka beriklim subtropis dengan musimnya ada 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim dingin ya. Nah, itu adalah musim. Beda ya, jelas ya perbedaannya iklim dan musim. Ya, oke, dia beriklim sedang kalian ketahui. Yang kedua, dia karena beriklim sedang dia pengaruhnya kepada musimnya yaitu berakibat musim panas ya. Nah, hampir seluruh negara hampir seluruh bagian atau negara daerah-daerah yang memang ada di Afrika Selatan itu adalah mereka bermusim panas, ya musim panas. Karena kalau kalian lihat negara di Afrika Selatan itu adalah curah hujannya sangat minim. Ya, jadi di sana karena curah hujan minim dan musimnya panas berakibat sangat bagi negara tersebut adalah musim kekeringan. Ya, akibatnya ada kekeringan. Jadi kalau sudah musim kering itu adalah salah satu yang sangat dampak yang luar biasa di negara Afrika Selatan. Ya, jadi dia melanda hampir seluruh daerah-daerah yang ada di Afrika Selatan. Ya, kalian bayangkan ya bagaimana di Afrika Selatan dia menghadapi kekeringan ya hampir dari negaranya tersebut. Ya. Kalian bisa lihat di situ. Selanjutnya di sini ada topografi. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada topografi. Yang pertama ada plato dengan ketinggian 900 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Yang selanjutnya di ujung selatan terdapat ada pegunungan Table. Ya, kalian bisa lihat di sini ya, misalnya ambil latar belakangnya itu di ujung selatan Afrika, di bagian selatan Afrika itu ada pegunungan memang yang sangat terkenal ya. Sesuai dengan namanya kalian bisa lihat ya pegunungannya. Oke, itu ada topografi ya. Bisa selanjutkan yang keempat pada geologi ya. Kalian bisa lihat sebenarnya negara-negara di benua Afrika itu melimpah dengan hasil sumber mineral atau hasil barang tambang ya. Tetapi kenapa mereka masih dikategorikan sebagai negara yang sangat tertinggal ya? Kalian bisa lihat. Ya, kalian amati kalau misalnya kalian lihatlah negara-negara yang ada di Afrika ya, mereka bukan hanya dari segi ekonomi negaranya aja, tetapi kalau kalian lihat sebagian besar masyarakatnya itu masih jauh-jauh sekali sangat tertinggal dibandingkan negara berkembang. Ya, dibandingkan Indonesia itu negara-negara di benua Afrika masih jauh sekali ya di bawah Indonesia ya. Walaupun kita negara berkembang, tetapi di bawah negara kita itu masih banyak sekali negara-negara yang dikategorikan sebagai negara miskin ya. Nah ini kenapa kalian lihat kok bisa sih nih suatu negara, sedangkan negara Afrika Selatan itu dia penghasilnya adalah batu bara, berlian, emas, platinum, kromium ya. Ini kaya sekali ya kalau kalian amati, tetapi karena SDM dari Afrika Selatan yang kurang ya, jadi dia tidak bisa memanfaatkan sumber dayanya yang banyak ya, sumber daya alamnya, jadi mereka terbelakang ya. Dan dilihat juga untuk
pendapatan mereka, pendapatan per kapita mereka juga masih jauh sekali di bawah. Ya, jadi di kategori masih di bawah. Jadi pendapatan suatu negara, devisa negara, pendapatan suatu negara mereka itu juga sangat minim. Ya, nah itu yang mengakibatkan, kalau kalian lihat juga faktor lain banyak sekali yang dikategorikan sebagai negara itu dikata negara yang jauh-jauh masih di bawah berkembang ya. Misalnya dalam bidang teknologi juga mereka sangat tertinggal, dalam bidang pendidikan apalagi ya. Kalau kalian lihat di Afrika ya, di benua Afrika itu pendidikan mereka juga jauh sangat tertinggal ya. Oke, nah ini hasil lihat, kalian bisa lihat hasil geologi dari negara-negara Afrika ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya selanjutkan. Di sini ada flora dan fauna. Kalian bisa lihat ada floranya, ada stepa dan sabana. Ini kurang lebih hampir sama seperti di Indonesia ya. Jadi Indonesia itu juga di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur itu juga ada stepa dan sabana ya. Jadi kalian bisa lihat di sini daya tarik dari Afrika Selatan itu adalah objek wisata alamnya. Jadi objek wisata alamnya itu sangat terkenal ya. Jadi banyak sekali turis-turis dari luar yang datang ke Afrika ingin melihat secara langsung hewan-hewan liar yang ada di Afrika Selatan. Ya, mereka bisa langsung ke sana karena bentuknya ada stepa dan sabana itu ya. Jadi mereka tertantang dan tertarik untuk melihat hewan-hewan liar secara langsung ya. Nah, ini yang ada di Afrika itu ya, floranya. Selanjutnya ada faunanya. Faunanya apa aja? Ya, faunanya apa aja yang ada di sana ya. Yang pertama adalah jerapah ya. Kalian bisa lihat ya, di sana ada jerapah. Yang kedua ada zebra di atas, yang ketiga ada cheetah. Nah ini kalau kalian lihat di Afrika itu hewan-hewannya memang bebas ya, berarti di alam liar ya. Nah itu yang menjadi keunggulan dari negara Afrika ya. Jadi kita misalnya kalau kalian pernah atau ingin berkunjung ke Afrika Selatan, kalian bisa manfaatkan menjadi tujuan wisata kalian ya, ke alam liar ya. Jadi melihat hewan-hewan secara langsung ya di sana ya. Oke, itu faunanya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang Afrika Selatan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misal selanjutkan ya. Oke, yang misalkan selanjutnya adalah kita masuk ke untuk Republik Kongo, misalnya ini ya, misalnya selewatkan ya, karena materinya terlalu banyak. Jadi kita harusnya sudah bisa masuk materi selanjutnya ya. Jadi misalnya ambil aja beberapa yang penting kalian sudah tahu di benua Afrika kita sudah ambil Afrika Selatan sama Mesir ya. Oke, selanjutnya adalah 4 tentang kondisi alam benua Eropa. Kalau kalian ketahui bahwa misalnya sudah pernah jelaskan tentang benua Eropa, ya Eropa juga dibagi menjadi beberapa wilayah. Kalian harusnya sudah tahu ya batas-batas dari benua Eropa juga. Nanti kalian flashback kembali dan mengingat kembali untuk materi tentang benua Eropa ya. Oke, ini petanya. Kalian bisa lihat negara-negara yang dikategorikan sebagai benua Eropa. Ini akan kita pelajari satu persatu ya, tapi tidak semua negara yang kita akan pelajari, tapi hanya beberapa aja. Yang pertama adalah Inggris. Kalian lihat di LKS kalian, di situ halaman 19, di sini ada Inggris ya. Jadi ada negara Inggris yang pertama, ini adalah peta dari negara Inggris. Kalian bisa lihat negara Inggris ya, petanya nanti. Atau kalau peta misalnya kurang jelas, kalian bisa lihat search sendiri untuk bagaimana peta dari negara Inggris ya. Terus kalian juga bisa yang pernah berkunjung atau kalian pernah jalan-jalan ke negara Inggris, berarti kalian juga hampir tahu ya. Di sini akan bisa jelaskan yang pertama tentang lokasi. Lokasi dari negara Inggris ini terletak di Eropa bagian utara, ya Eropa Utara. Ya posisi geografisnya sudah jelas di sini 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur barat, ya.
Oke, yang kedua luas wilayahnya, wilayah Inggris 244.820 km persegi. Nah, ibu kota Inggris itu adalah London, ya, ibu kotanya. Batas-batas wilayahnya di bagian utara Samudra Atlantik, di bagian selatan Selat Inggris, di bagian timur Laut Utara, di bagian barat ada Samudra Atlantik. Nah, ini adalah lambang dari bendera negara Inggris, ya. Dominan dengan merah, putih, dan biru. Ya, oke. Yang kedua, lanjut pada iklim. Kalian bisa lihat halaman LKS kalian, halaman selanjutnya, halaman 20. Ya, di situ ada iklim. Nah, di sini sama, ya, iklimnya itu dipengaruhi oleh iklim laut. Ya, iklim laut sejuk. Jadi mengakibatkan sejuk dan basah. Ya, karena kalian bisa lihat di Inggris itu terdapat arus laut panas. Ya, karena iklimnya jadi iklimnya sejuk dan iklim basah, jadi mengakibatkan Inggris itu mengalami hujan sepanjang tahun dengan curah hujan sekitar 1000 mm per tahun. Ini debit air yang sangat banyak, ya. Jadi kalau misalnya hujannya ini pindah ke Afrika, ya pasti apalagi yang di Afrika Selatan itu jarang sekali mendapat curah hujan, ya. Jadi mungkin kalau ya dibilang bisa setahun aja bisa belum tentu mereka mendapatkan atau turun hujan di Afrika, ya. Oke, ini di negara Inggris dia malah sepanjang tahun mendapatkan curah hujan yang sangat tinggi, ya. Kalian bisa lihat di sini dia beriklim subtropis. Jadi kalau kalian bisa lihat, jadi iklim di negara Inggris itu ada beriklim subtropis dengan memiliki 4 musim, yaitu semi, panas, gugur, dan musim dingin. Ya, nah itu musim yang ada di negara Inggris, ya. Jadi kalau ya kadang kita negara-negara yang hanya beriklim tropis hanya memiliki 2 musim aja, tapi kadang juga pengen merasakan bagaimana mendapatkan 4 musim, ya, seperti di negara-negara Eropa, ya. Kalau kalian yang sudah pernah keluar atau jalan-jalan, kalian juga pasti merasakan bagaimana dapat musim semi, ya. Kalau musim panas pasti kita sama, di Indonesia juga mengalami musim panas, ya, musim gugur dan musim dingin, ya. Oke, itu adalah salah satu iklim yang ada memang di negara Inggris, ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau suara misalnya kurang jelas bisa diinfo, ya. Kayaknya misalnya ini udah keluarkan suara misalnya yang maksimal, tapi karena pakai ini ya earphone-nya ini jadi agak kayaknya suara misalnya kecil, tapi kalau memang kurang jelas suara misalnya bisa chat, ya. Jadi misalnya akan lebih besarkan lagi suaranya misalnya, ya. Oke, selanjutnya di sini ada ketiga adalah topografi. Ya. Oke, silakan yang izin ke toilet. Oke, yang ketiga adalah topografi. Ya. Aduh, ya, oke. Ya, yang ketiga adalah topografi. Di sini ada topografinya. Yang pertama di bagian utara dan bagian barat itu berupa kawasan pegunungan. Jadi di negara Inggris itu kalau kalian lihat juga hampir dikelilingi, ya, di bagian utara maupun di bagian barat itu dikelilingi oleh ada kawasan pegunungan, ya. Berarti juga sama seperti topografi di negara-negara lain juga pasti sebagian besar memiliki pegunungan, ya. Terus juga mereka memiliki dataran rendah, ya. Di sini ada lembah, ada sungai, ada teluk, ya. Berarti dataran rendah tengah, ya. Jadi ada lembah dan ada teluk, ya. Selanjutnya ada Wales, ya, itu kawasan yang menjorok ke arah barat. Itu juga terdapat ada pegunungan Cambrian, ya, terdapat pegunungan juga di sana. Terus di daerah selatan dan timur Inggris juga ada dataran bergelombang dan terdapat sungai Thames, ya. Sungai Thames ini sungai Thames yang sangat terkenal di Inggris, ya. Di slide yang misalnya sini adalah contoh sungai Thames yang misalnya ambil. Terus di bagian tengah ada perbukitan kapur.
kapur. Jadi lengkap ya topografi dari negara Inggris. Ada pegunungan, ada teluk, ada lembah, ada dataran rendah, terus juga ada dataran tinggi, dataran yang bergelombang, terus ada perbukitan kapur ya lengkap ya. Tapi juga hampir sama seperti negara-negara lainnya juga ya untuk topografinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang topografi negara Inggris. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa lanjutkan. Ya, sekarang yang bagian 4 adalah geologi ya. Geologi ini yang pertama terletak di dangkalan Eropa ya, sehingga menjadi kalau kalian lihat menjadi sebuah pulau ya. Terus ada batuan Inggris berupa batuan sedimen dan bagian barat dan utara memiliki batuan yang lebih keras ya. Nah, ini adalah geologi dari negara Inggris. Oke, selanjutnya misalnya selanjutkan lagi yang ke bagian 5, kita masuk flora dan fauna. Bagaimana flora dan fauna di negara Inggris? Ya, nah yang pertama itu adalah hutan pinus. Ya, hutan pinus kalau kalian lihat juga di Indonesia juga banyak sekali hutan pinus. Ya, contohnya yang sekarang yang lagi booming atau familiar itu di Yogyakarta. Kalau kalian misalnya kondisi sudah baik, sudah COVID-nya sudah mulai hilang ya dan sudah mulai ada vaksinnya dan kita seperti hidup normal lagi ya, kalian bisa jalan-jalan ke Yogyakarta. Di sana juga ada objek wisata yaitu hutan pinus ya, kalian bisa lihat di sana banyak sekali terdapat pohon-pohon pinus ya, jadi kalian bisa lihat di sana ya. Yang kedua ada pohon ek, berarti kalian udah bisa jelaskan di awal untuk di benua Eropa kurang lebih hampir sama ya, banyak terdapat tumbuhan atau jenis pohon ek ya. Pohon ek ini banyak sekali terdapat di benua Eropa. Terus selanjutnya yang ketiga ada padang rumput, di Inggris juga memiliki padang rumput ya. Terus ada hutan birch, nanti kalian juga bisa cari, misalnya juga sudah cari kemarin tapi takutnya salah ya, apakah ini benar apa tidak ya. Nah ini jadi kalian bisa cari, ini adalah flora atau jenis-jenis tanaman atau tumbuhan yang memang hidup di negara Inggris ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan untuk bagaimana fauna atau hewan-hewan yang memang ada di negara Inggris. Kalian bisa lihat yang pertama ini ada beruang ya di sebelah kanan ya, di sini ada beruang ya, terus ada rusa merah ya, rusa merah ya, kalian bisa lihat memang rusa merah mungkin kulitnya berwarna merah ya, terus ada ular berbisa. Di sebelah kiri ular, ya ular berbisa banyak sekali di negara Inggris. Terus ada elang merah di sebelah kanan, misalnya situ ada elang merah. Ya ini adalah hewan-hewan yang memang hidup dan tinggal di negara Inggris. Ya menjadi ciri khas dari negara tersebut. Ya selanjutnya ada Raja Wali Emas di sini. Di sisi kiri misalnya Raja Wali Emas ya. Terus di sebelah kanan misalnya ada belibis merah. Ya belibis merah. Oke, sudah. Ini adalah jenis hewan. Sampai di sini ada pertanyaan tentang negara Inggris. Sebelumnya ada pertanyaan Inggris, Mesir maupun Afrika Selatan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa selanjutkan ya. Berarti kita masuk negara Eropa yang kedua yaitu adalah negara Finlandia. Ya, Finlandia kalian bisa lihat di sini. Ini adalah peta dari negara Finlandia yang berwarna orange ya. Di sini ada orange-nya berwarna Finlandia, jadi dia berbatasan juga dengan negara Norwegia, Swedia dan Denmark ya. Ini adalah dari negara Finlandia. Oke, itu sekilas. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang lokasi dari negara Finlandia, ya itu terdapat di Eropa di bagian utara, ya posisi geografisnya kalian bisa lihat 60 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 21 derajat bujur timur sampai 31 derajat bujur timur. Nah ini adalah posisi geografis dari negara Finlandia, ya. Oke, selanjutnya wilayah Finlandia meliputi Pulau Aland yang terletak di pintu masuk Teluk Botsnia, ya. Berarti kalau Indonesia khusus di Bali juga ada ya teluk. Teluk itu apa ya? Dasaran yang menjorok ke dalam.
Ya, Teluk. Ya, jadi contohnya ada di Bali itu di Nusa Penida, ya. Nusa Penida di situ ada Teluk ya. Jadi kalau kalian bisa lihat Teluk di sana itu airnya lebih hangat, jadi ya Teluk ya, jadi lebih hangat, pantainya itu lebih hangat airnya dan dia di sana juga kalian bisa menikmati banyak sekali terumbu-terumbu karang ya hasil lautnya. Di sana ada terumbu karang, jadi kalian bisa snorkeling atau diving di Teluk ya, itu Teluk ya di sini. Oke, selanjutnya di situ ada ibu kotanya, ada Helsinki ya dari Finlandia. Batas-batas wilayahnya kalian bisa lihat di bagian utara adalah negara Norwegia, di bagian timur ada Rusia, ya, bagian barat ada Teluk Bosnia dan Swedia, dan bagian selatan ada Teluk Finlandia. Nah, ini adalah batas-batas wilayah. Ya, kalau kalian ketahui, misalnya jelaskan untuk negara Rusia, ya negara Rusia sampai sekarang Oke, ya. Rusia, ya. Oke, sorry, bukan Rusia. Ya, Rusia, ya. Rusia itu salah satu negara yang sampai sekarang masih bingung apakah dia masuk bagian negara Eropa atau benua Asia, ya. Tapi kalau kalian lihat nanti akan bisa jelaskan ya untuk selanjutnya negara Rusia, karena di sini juga ada soal ya, kalau kalian lihat pelajari soal di LKS kalian halaman 7 itu juga ada soalnya ya untuk negara Rusia, apakah negara Rusia itu masuk di benua Asia atau benua Eropa ya. Ini sekalian aja ya misalnya bahas. Terus kalau kalian ketahui bahwa Rusia ya itu memang sekarang itu menjadi perdebatan apakah dia masuk wilayah Asia atau benua Eropa ya. Tetapi kalau kalian lihat pernah misalnya jelaskan secara budaya dan secara geografis, budaya maupun geografisnya Rusia itu masuk dan lebih dekat dengan benua Eropa ya secara geografis. Ya, tetapi secara luas wilayahnya, batas wilayah dan luas wilayah mereka, Rusia itu sebagian besar masuk wilayahnya dalam kawasan benua Asia. Ya, jadi itu ya. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya ada dua. Itu Turki dan Rusia. Turki itu juga sama, berarti secara geografisnya dia masuk dalam kawasan benua Eropa, tetapi secara luas wilayahnya mereka masuk batas benua Asia. Tapi untuk Rusia dan negara Turki, biasanya mereka itu lebih senang dikategorikan dan dibilang sebagai benua Eropa, ya. Sebagian besar masyarakatnya itu lebih senang dibilang masuk dalam benua Eropa dibanding masuk benua Asia. Ya, kalian jadi harus tahu ya. Jadi kalian sudah tahu gambaran Rusia dan Turki. Kalau dilihat dari luas wilayahnya mereka masuk benua Asia, tetapi kalau secara geografisnya mereka masuk benua Eropa dan budaya. Ya, oke. Itu adalah lokasi sekilas info untuk pengetahuan kalian tentang negara Rusia maupun Turki. Ya, nanti kalau kalian tahu ada pertanyaan Rusia itu masuk negara mana, benua mana, Eropa apa Asia, kalian bisa jawab seperti itu ya. Sampai sekarang aja negara tersebut juga masih bingung mereka masuk negara mana, masuk benua mana, mereka mau benua Asia atau benua Eropa. Sampai sekarang masih diperdebatkan ya. Oke. Selanjutnya untuk iklim, yang kedua adalah iklim. Bagian utara dipengaruhi oleh iklim kutub ya, iklim kutub karena sebagian besar wilayahnya berada di lingkaran Arktik ya, Finlandia. Berarti memang dia itu negara yang kalau kalian cari source ya, misalnya kalau cari tentang negara Finlandia itu hampir sebagian besar atau daerah-daerahnya itu dilihatin banyak yang tertutup es. Jadi ya karena kalian bisa lihat di bagian utaranya itu memang beriklim kutub karena berada sebagian besar itu mereka masuk wilayah pada lingkaran Arktik ya. Oke, yang kedua, semua perairan Finlandia mengalami pembekuan di permukaan selama musim dingin. Ya, kalian bisa lihat, jadi unik sekali ya. Mungkin ini adalah fenomena alam yang
luar biasa ya. Jadi perairan, bayangin perairan yang ada di negara Finlandia, jika musim dingin mereka akan mengalami pembekuan, beku semua. Makanya pada musim dingin banyak sekali orang bermain ice skating ya. Jadi mereka lebih senang karena semua perairannya itu mengalami pembekuan ya. Nah, ini adalah keunikan dari negara Finlandia ya. Oke, itu bagian iklim. Yang selanjutnya adalah topografi. Bagaimana topografi dari negara Finlandia? Sepertiga wilayah Finlandia tertutup hutan. Nah, bayangin, jadi sepertiganya ada hutan, terus juga dia beriklim dingin, ya, karena sebagiannya juga masuk wilayah Arktik, ya. Jadi kalau bisa tertutup es, ya. Dan tapi juga mereka juga memiliki hutan sepertiganya, ya, sepertiga dari negara mereka, ya. Terus bergelombang dari barat laut hingga tenggara. Jadi maksudnya bergelombang itu tanahnya tidak rata, ya. Jadi tidak rata, jadi ada struktur gelombang-gelombangnya, ya, untuk topografi dari negara Finlandia. Terus yang ketiga, mereka memiliki 10 danau terbesar. Wow, luar biasa. Jadi kalau kalian bayangkan jika musim dingin, ya, 10 danau ini membeku, ya. Kalian bayangkan apa yang terjadi, misalnya 10 danau ini semua menjadi beku, menjadi es, dan puluhan ribu danau kecil, ya. Bayangkan semuanya pada musim dingin akan membeku, ya. Terus di negara Finlandia ini dijuluki sebagai tanah 1000 danau. Sudah jelas sama seperti Bali. Kalau Bali mendapat julukan dengan apa? Puranya, 1000 pura, ya, 1000 pura, ya, berarti sama juga. Berarti kalau di negara Finlandia terkenal dengan julukan tanah 1000 danau, ya. Terus yang selanjutnya adalah Danau Saimaa, merupakan danau terbesar. Nah, ini adalah contoh yang bisa saya ambil adalah Danau Saimaa. Ini adalah Danau Saimaa, ini danau yang terbesar di negara Finlandia. Ini luasnya mencapai 4.400 km persegi, berada di tenggara dan bermuara ke Teluk Baltik. Ya, ini danau terbesar di Finlandia, ya, Danau Saimaa. Ini contohnya, misalnya saya ambil Danau Saimaa. Bagus, ya. Maksudnya masih dengan ada hutannya, ya. Jadi masih tertata dan masih terjaga keasriannya, ya. Oke, itu ada topografi di negara Finlandia. Selanjutnya adalah geologi. Kalian bisa lihat halaman 24 tentang geologi dari negara Finlandia. Kondisi geologi Finlandia ini terdiri menjadi 5 wilayah geologi, yaitu ada Skandinavia, Caledonides, domain Kola, ya, ada domain Karelen, terus Orogen, terus ada Orogen juga, ya, ini banyak sekali, ya. Jadi ada Skefonia Muda, ya, juga. Berarti ini adalah wilayah geologi dari benua dari negara Finlandia. Terus kalian bisa lihat struktur batuan di Finlandia, ada campuran material berusia sangat muda dan sangat tua, yaitu secara usia geologis. Jadi potensinya sangat banyak sekali. Material, kalian ketahui bahwa material itu kan berupa emas, batu bara, tembaga, ya, platinum. Nah, itu, ya. Jadi ada campuran-campuran yang berusia sangat muda dan sangat tua. Kalau berarti yang sangat tua itu berarti jenis batuannya atau hasil tambang material yang ada di Finlandia itu berarti bernilai jual yang sangat tinggi, ya. Semakin tua suatu barang tambang, maka nilai ekonomisnya dan nilai jualnya itu semakin mahal, semakin tinggi, ya. Nah, itu adalah contoh. Jadi kalau misalnya kalau kalian mama papa kalian misalnya beli emas atau beli emas, ya, perhiasan gitu. Jadi maka akan mencari perhiasan yang tua, ya, bukan yang muda. Kalau muda itu kadar emasnya itu sangat minim, berarti sangat muda, masih kecil, ya, muda sekali, ya. Jadi belum, ya, masih muda lah. Jadi misalnya kalau dijadikan emas itu mungkin dia lebih misalnya dijadikan gelang atau cincin, ya, dia mudah
bengkok ya. Jadi karena dia usianya belum terlalu tua ya, tapi sudah diambil dan dipanen ya dan dijadikan perhiasan. Makanya nilai yang sangat tua itu yang lebih mahal ya. Oke, selanjutnya ada jenis batuan. Di sini sudah jelas ya, batuan-batuan yang ada di negara Finlandia. Ya, itu yang keempat. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan untuk negara Finlandia? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa selanjutkan. Oke, thank you Panji. Tidak ada. Oke, di sini selanjutnya ada flora. Yang kita lanjutkan selanjutnya adalah tentang flora. Ya, flora ini jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di negara Finlandia. Kalian bisa lihat yang pertama adalah dominasi tumbuhan runjung atau pinus dan cemara. Ya, jadi tanaman runjung, berarti contohnya seperti pinus dan cemara di sini ya, di kiri pinus sama cemara. Cemara di tengah, pinus yang di sebelah sini, sebelah kiri ya. Kalian bisa lihat ya, di Indonesia banyak sekali jenis tanaman pinus ya, pinus dan cemara kalian bisa lihat. Jadi ini tanaman yang tidak asing lagi bagi kalian ya. Terus yang bagian kedua adalah di bagian utara itu ada lumut dan rawa-rawa sphagnum. Lumut di sebelah kanan kalian itu lumut, dia hijau ya. Jadi memang dia biasanya kalau tumbuhan lumut itu tumbuh pada misalnya pada batu-batuan atau tanaman-tanaman ya yang memang kondisi pada saat lagi lembab ya. Jadi daerah sekitar situ lembab, dia maka lumut itu akan tumbuh subur ya. Nah, contoh lagi misalnya kalian di rumah di toilet kalian kan, toilet itu dalam keadaan lembab ya. Jadi kalau misalnya jarang dibersihkan, pokoknya dibersihkan gitu, maka dia akan tumbuh lumut-lumut ya, lumut di toilet ya, di kamar mandi ya. Nah, itu lumut, kalian tahulah lumut ya, sama rawa-rawa juga tahu ya, jenis rawa-rawa. Misalnya sudah mencari rawa-rawa, tapi yang munculnya rawa-rawa yang ada di Indonesia. Ya, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Oke, yang ketiga kayak jenis bunga. Berarti Finlandia ini juga sama, dia berbagai jenis bunga-bunga banyak sekali tumbuh di negara Finlandia ya. Oke, selanjutnya ini bisa lihat. Kalian bisa lihat ini ada di bagian selatan, berarti setiap bagian wilayah di negara Finlandia itu memiliki ciri khas keunikan masing-masing ya. Jadi memiliki khas keunikan tumbuh-tumbuhan ya. Tadi sudah jelas ya. Yang keempat di bagian selatan ini ada pohon gugur, jenis pohon gugur ada birch, hazel, maple, elm dan linden. Ini linden yang di sebelah kanan, misalnya ya di negara Finlandia ya, berarti ini memang tumbuh atau ditanam di tengah kota ya, linden. Terus di sini ada pohon birch ya, birch itu berarti ya kalian bisa lihat di sini di atas ya, pohon birch di atas, terus hazel ya, maple, hazel yang sebelah kanan yang kuning yang di atas ya, terus maple yang warna merah, terus elm ini yang berwarna hijau yang di tengah yang bagian bawah. Ya, ini adalah dan linden di sebelah kanan kalian ya, karena ini dilihat di pencahayaan. Misalnya lihatnya kalau mencari linden ini kurang lebih tanamannya semuanya ada dan hidup di tengah kota, jadi dipengaruhi oleh dengan lampu-lampu gitu ya. Jadi ini adalah jenis-jenis tanaman yang memang ada di bagian selatan negara Finlandia. Ya. Oke, bisa saya lanjutkan. Kita masuk fauna. Ya, fauna di negara Finlandia.
ya. Finlandia ini coba kalian bisa lihat di sini ada burung camar ya di sebelah sisi kiri ya, sisi kiri kalian di situ ada pohon burung camar ya, terus ada bebek ya yang di tengah, terus ada elang ya, sama di negara Inggris tadi juga kalian bisa lihat di situ ada elang juga ya, tapi elang merah ya kalau tidak salah di negara Inggris. Oke, selanjutnya hewan asli hutan berarti juga karena kalian tahu bahwa Finlandia itu sebagian besar sepertiga dari negara Finlandia itu ditumbuhin dan ditutupi oleh hutan. Jadi ini adalah hewan-hewan yang memang hidup dan tinggal di hutan. Yang pertama ada beruang, ya, beruang. Yang kedua ada rusa di tengah. Terus yang ketiga adalah serigala. Ini adalah hewan-hewan yang hidup di hutan Finlandia. Ya, tadi sudah bisa jelaskan ya, sepertiga dari negara Finlandia itu ditutupi oleh hutan. Inilah hewan-hewan yang memang hidup dan tinggal di hutan Finlandia. Ya, oke, bukan hanya jenis hewan yang ada tinggal di hutan, tetapi juga ada jenis ikan sangat banyak ya. Kalian bisa lihat ya ikan di Finlandia karena di sana banyak sekali danau dan dijuluki sebagai 1000 danau ya. Jadi makanya banyak mereka penghasil ikan ya. Salah satunya adalah ikan salmon. Ikan salmon misalnya lihat ini yang di bagian atas ya, tidak asing lagi ya bagian salmon. Kalian pasti juga orang tua kalian juga rajin membeli ikan salmon ya. Tapi kalau kalian lihat salmon itu harganya luar biasa mahal ya. Jadi dia salmon karena di daerah hidupnya juga di air yang memang berarus deras ya. Jadi itu salah satu favorit hewan beruang ya untuk makan ikan salmon ya. Oke, yang kedua ikan sika ya. Ikan sika ini misalnya sambil contohnya itu yang di sebelah kiri, tapi ya ini benar. Misalnya sudah lihat cari gambar ikan sika ya, ini seperti ini kurang lebih gambarnya. Terus yang kedua herring, di sini ada herring, kalian bisa lihat ya herring fish di sini. Nah, ini adalah jenis-jenis memang ikan yang hidup dan tinggal di negara Finlandia. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, waktu kita sampai jam 10:10. Ya, di jam misalis jam tangannya misalnya sudah jam 10:10, tapi di jam kelas ini masih 4 menit lagi, ya kurang lebih 4 menit lagi. Ada pertanyaan dari penjelasannya misalis atau ada yang kurang jelas? Kurang jelas, kita lanjutkan ya, masih 4 menit sedikit lagi ya. Oke, ini ada Jerman, kalian bisa lihat negara Jerman. Ya, ini adalah negara Jerman, masuk juga dalam negara di benua Eropa. Ya, ini Jerman. Oke, kita lihat lokasinya sama, ada pembahasannya juga sama, ada lokasinya di kawasan, dia terletak di kawasan Eropa Barat. Ya, posisi geografisnya kalian bisa lihat ada 47 derajat lintang utara. Terus sampai 55 derajat lintang utara dan 60 derajat bujur timur sampai 150 derajat bujur timur. Itu adalah posisi geografis dari negara Jerman ya. Ibu kotanya adalah Berlin ya, kalian tahu ya, ini di Jerman terkenal dengan tembok Berlinnya ya. Terus ini kalau tembok Berlin itu kalian masih ingat, ini ada tentang sejarah ya. Ya, sampai dibangun tembok Berlin ini pada masa Nazi ya, rezimnya ya Nazi ya. Ini tentang Jerman ya. Nanti itu next saja ya. Oke, batas-batas wilayahnya di bagian utara ada Laut Utara, di bagian selatan ada Austria dan Switzerland atau Swiss, bagian baratnya ada Belgia, ada Prancis, ada Belanda, di bagian timur yaitu Polandia dan Republik Ceko.
Ya, ini adalah lokasi dari negara Jerman. Oke, tinggal 1 menit. Ya, iklimnya kalian bisa lihat di sini ada iklim kontinen basah. Ya, jadi suhunya kalau namanya kontinen basah, jadi bisa masuk suhu musim dingin ya. Ini mencapai sampai minus 26 derajat ya, minus 26 derajat. Kalian bayangkan sudah dingin, misalnya di kelas kalian aja ini nyalain 1 AC aja udah dingin banget ya, apalagi di negara Jerman sampai minus 26 derajat Celcius ya. Terus yang kedua, pada musim panas dia pernah mencapai 40 derajat ya. Kita sering ya mengalami musim panas yang sampai suhunya 40 derajat ya, tidak asing lagi ya. Indonesia pernah mengalami musim panas yang sampai 40 derajat ya, saking panasnya luar biasa ya. Terus kalau sekarang kalian lihat musim di Bali, sekarang kalau kalian rasakan cuacanya memang dingin ya, kalau malam atau siang itu mulai dingin, ini karena pengaruh dari angin muson, pengaruh dari benua Australia ya. Jadi kita karena angin dari Australia arahnya ke Indonesia, khususnya tepatnya di Bali, makanya kita kena pengaruh musim dingin. Kalau sekarang ya di Bali itu terasa sekali musim dingin. Kalau pagi-pagi kalian mandi juga airnya dingin, malam juga dingin banget ya. Ini karena ada pengaruh dari benua Australia ya. Ini iklimnya juga sudah kalian bisa jelas, iklim daratan sebagian besar wilayah Jerman berupa daratan dan hanya sebagian kecil berbatasan dengan perairan. Oke, sampai di sini aja untuk negara Jerman. Ada pertanyaankah? Karena waktu kita sudah habis, akan misalnya stop ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya anggap jelas dan nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya ya. Ini belum selesai, kita nanti sampai ke benua Australia ya. Untuk misalnya ingatkan kembali untuk di 9B yang belum mengumpulkan tugas, tolong segera kumpulkan tugas ke misalnya secara WA dulu ya. Nanti untuk tugas next selanjutnya akan misalnya upload melalui TD Smart ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tugas yang mana lagi, Miss? Gimana Arya? Yang mana, Miss? Yang mana apa? Yang barusan Miss bilang. Misalnya bilang kan untuk tugas next selanjutnya. Itu kan belum ya Arya. Kalau ada tugas selanjutnya maka akan melalui TD Smart ya. Ini hanya tugas yang belum mengumpulkan tugas LKS halaman 5 sampai 7. Ya, nanti kalian juga bisa pelajari juga nanti LKS yang selanjutnya, materi ini kan ada LKS, jadi kalian bisa pelajari, nanti akan kita kerjakan sama-sama di sekolah ya, mungkin hari Jumat depan. Jumat ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada tugas untuk sekarang ya Arya. Misalnya saya mengingatkan aja ya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, tolong kumpulkan tugas ya, halaman 5 sampai 7. Jika sudah selesai semua, maka hari Jumat akan kita bahas pembahasan LKS halaman 5 sampai halaman 7. Ya, jadi biar kalian tahu mana jawaban yang salah dan mana jawaban yang benar ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan akan misalnya akhiri. Misalnya minta tolong 1 orang, silakan pimpin doa. Ada kayak mau pimpin doa di kelas ini? Yang cewek dong. Sekarang giliran tadi sudah. Oh, sekarang yang cowok, giliran yang cowok. Ya. Ada yang belum pernah misalnya panggil di kelas ini yang cowok? Ya. Pimpin doa? Apakah ada? Oke, kalau nggak ada silakan George pimpin doa George. Ya, Miss. Oke, pimpin doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena telah menyertai kami sepanjang pelajaran IPS, Tuhan. Sekarang kamu mau istirahat, berkati kami agar bisa istirahat dengan baik, Tuhan. Berkati juga Miss Alice yang telah mengajar kami. Dan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih George, terima kasih semua. God bless you. Ketika penggaris digosok ke rambut yang kering, penggaris itu bisa bermuatan negatif karena rambut kering dia mengandung banyak elektron. Karena saking banyaknya sehingga dia mudah untuk melepaskan dirinya dan terikatlah dengan penggaris. Oleh sebab itu, elektron-elektron di rambut dapat berpindah dengan bebas ke penggaris. Setelah itu penggaris akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron.
Setelah bermuatan negatif, ia akan mencari temannya yang bermuatan lain untuk menetralkan dirinya. Ya. Oke. Karena dia kelebihan sesuatu, penggaris itu kelebihan sesuatu, dia akan mencari temannya yang kekurangan sesuatu itu agar membuat dirinya netral. Contohnya temannya yang kekurangan atau yang akan dicari adalah yang bersifat netral atau yang mengandung proton. Jadi dia bisa salah satunya adalah menarik potongan-potongan kertas itu. Ya, itu adalah interaksi listrik statis antara penggaris digosok ke rambut, kemudian penggaris bisa menarik potongan kertas. Kemudian yang kedua, ini gaya Coulomb, diingat bahwa persamaannya adalah Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kakiku robek-robek. Ingat bahwa nilai K itu selalu 9 kali 10 pangkat 9. Ini cuma satuannya saja, jadi ketika masuk ke perkalian, tidak usah ikut satuannya, angka di depannya saja. Kemudian Q1 dan Q2 ini adalah muatan dengan satuan Coulomb. Jadi ketika kalian nanti ketemunya tidak Coulomb, tetapi adalah mikro Coulomb, ya AK? AP? Miss, Hmm. elektron tuh bersifat sementara ya, Miss? Elektron itu dia muatan. Kalau ya dia bersifat sementara di suatu benda. Kalau bendanya itu nanti dia sudah ketemu sama yang berbeda jenis, tarik menarik, kemudian elektron itu bisa hilang dari benda yang mendekatkan. Jadi elektronnya bisa hilang. Udah ya? Oke, Miss lanjut. Kalau kalian nanti ketemu soal ada mikrokulomnya, jadi ini harus dibawa ke kulom. Misalkan angkanya adalah 3 mikrokulom. Ketika dibawa ke kulom, tinggal ditambahkan kali 10 pangkat minus 6 kulom. Jadi ini berapapun angkanya, tulis saja di sini 3. Kalau misalkan dia 12, 12 kali 10 pangkat min 6. Kemudian selanjutnya R itu adalah radius atau jarak dengan satuan meter. Ketika kalian ketemunya tidak meter, tetapi dalam senti, rubahlah dia ke meter. Contoh 8 cm. Kalau dibawa ke meter, tinggal ditambahkan kali 10 pangkat min 2 di belakangnya, biar jadi meter. Ini misalkan 8, berarti di depannya 8 kali 10 pangkat min 2. Ada 10 cm, 10 kali 10 pangkat min 2. Begitu ya. Nah, kemudian setelah gaya Coulomb, ada yang namanya medan listrik. Kalau medan listrik, ini rumusnya cuma satu Q-nya. K kali Q dibagi dengan R kuadrat. Kalau gaya, berarti dia interaksi. Kalau berinteraksi, pasti lebih dari satu Q-nya. Kalau medan listrik, cuma satu saja Q-nya. Dengan medan listrik, ini satuannya adalah Newton per Coulomb. Itu satuan dari medan listrik. Oke, Miss review yang itu. Ada pertanyaan enggak? Ada yang belum jelas enggak? Kalau tidak, Miss mulai. Kita kuis hari ini. Oke, jadi Miss tentukan nanti siapa orangnya, misalkan halaman 1, nomor 1, siapa dan siapa gitu ya. Kalau ada yang belum Miss sebutkan namanya, berarti tunggu giliran. Sudah? Nah, sekarang siapkan dulu LKS-nya. Yang pertama, dibuka halaman 86 nomor 2.
Halaman 8 berapa, Miss? halaman 86 nomor 2 itu silakan dikerjakan BESA dan AP. Saya? Ya. Jadi silakan diorat-oret. Jadi gini, silakan orat-oret. Gimana? Nah, silakan diorat-oret. Jawabannya A, B, C, D saja yang dikirimkan lewat chat. Ya, lewat chat yang ada di Zoom. Privat, Kemudian, Miss. ya privat. Kemudian, orat-oretnya itu nanti dikirimkan ke WA-nya Miss atau emailnya Miss. Alamat email dan nomor WA nanti Miss kirimkan setelah semuanya sudah menjawab kuis. Ya, jadi setiap 5 menit, jadi kuisnya itu 5 menit, ya, per sesi 4 orang. Jadi yang sekarang adalah sesi pertama, halaman 86 nomor 2, itu dikerjakan oleh Beza dan AP. Sudah? Lanjut. Halaman 86 nomor 3, Brian dan Gillen. Yang belum disebutkan tunggu giliran. Halaman 86 nomor 2, Beza dan AP. Halaman 86 nomor 3, Brian dan Gillen. Silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Baru 2 orang, Miss ya? Empat orang. Baru 4. Oke. 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 Sambil menunggu. Selanjutnya. Halaman 87 nomor 9. Dominika dan Franz. Halaman 87 nomor 9. Dominika dan Franz. Dan halaman 86 nomor 1.
Alea dan George. Halaman 86, nomor 1. Alea dan George. Oke, thank you, Brian. Oke, AP, thank you. Betul. Sudah, Miss tunggu Besa dan Gilen. Selanjutnya, halaman 88. Nomor 2 yang ada bintangnya itu, halaman 88 nomor 2 yang paling atas, Sylvia dan Panji. Kalau ada yang dapat soal tidak ada angkanya, silakan jawabnya di chat beserta dengan penjabarannya. Nggak usah dioret-oret lagi ya. Halaman 88, nomor 2 yang ada bintangnya itu, Sylvia dan Panji. Sudah? Halaman 88 yang C, nomor 1, ada bintangnya. Silakan dijawab, Aka dan Jacqueline. Oke, thank you, Gilen. Aka dan Jacqueline, halaman 88C, nomor 1. Di sana ada pertanyaan, benarkah pernyataan tersebut? Kalian jawab dulu benar atau tidak, terus tambahkan dengan kenapa kok bisa benar, kenapa kok bisa tidak benar. Ya, Gilen, oke. Beza, si oret-oret ya. Ya. Dominika, Franz, masih hitung kah? Alea, George. Ya, kirim jawabannya di Miss. Oke, masih ngitung Miss. Kalau misalkan yang tahu WA-nya Miss, langsung Miss ketik aja. Miss, ini ngurangin nilai. Aduh. Dinilai. Oke, itu nanti kalau misalkan yang sudah orat-oret, silakan kirim ke WA boleh, ke email juga boleh. Ebonit itu sama seperti penggaris, George. Ya, betul. Enggak usah.
karena dia satuannya sudah kulom, nggak usah dirubah ke sana lagi, bisa. Betul. Kemudian yang CM-nya aja yang harus dirubah ke meter. Sudah, Miss lanjut. Halaman 88 nomor 3 yang ada bintangnya. Sorry. Halaman 88 nomor 3 yang tidak ada bintangnya, yang B. Kim sama Jonathan. Halaman 88 nomor 3, bukan yang C ya, yang B. Kimberly sama Jonathan. Lanjut. Halaman 88 yang C, nomor 4A. Anin dan Marvella. Halaman 88 yang C, nomor 4, A-nya saja, Anin dan Marvella. Oke. Thank you, George. Betul. Oke, thanks, Besa. Betul, George. Benar, Besa benar. Mantap, ada kemajuan, George. Anin ya, Ki kecil, Ki besar, dia sama-sama muatan. Ya, sudah masuk. Thank you. Nggak, cuma sekali aja bisa. Ya, nanti Miss cek biar langsung Miss masukkan nilainya AP. Oke, Miss lanjut. Halaman 94, nomor 5. 94, nomor 5. Quincy dan Ido. 94, nomor 5. Quincy dan Ricardo. Panji, thank you. Betul. Yes. Kemudian yang terakhir, halaman 96, nomor 3. 96, nomor 3B, Shenlin dan Fania. Oke, terima kasih yang sudah ngumpul orat-oret ke WA-nya Miss, sudah masuk. Besa nggak ada orat. Kok nggak ada? Buat dulu Besa. Oke, Sylvia, terima kasih. Betul. Terus Besa dapat jawaban gimana caranya? Kan buat orat-oratnya dulu. Terus sekarang yang sudah menjawab tinggal nunggu. Nunggu dulu teman-teman yang lain, Api.
Alea sudah belum? Ya, sudah masuk. Sharon. Sharon. Thank you, Sharon. Oke, thank you, Kim. Ya, makasih Besa. Oke, makasih Franz. Oke, makasih Ape. Makasih Alea. Jacqueline. Oke, thank you. Betul. Oke, thank you Brian. Silakan Gilen. Oke, thanks Sanin. Alin, Shanlin. Thank you.
Oke, Fania, thank you. Oke, semangat. Miss masih tunggu. Quincy, Ricardo, Marvella, Jonathan, dan Aka. Panji, satu soal aja. Ya, silakan. Oke, sambil menunggu, silakan dikerjakan dulu.
Sudah? Ayo, jawabannya mana? Quincy, Ricardo, Marvella, Jonathan, sama Aka. Aka halaman 88 yang C nomor 1. Oke, Do, thank you. Yap, betul. Ya, sendiri. Emang kenapa kalau ngajak teman? Nomor 1 yang C. Quincy belum ketemu ya, Quincy? Ya, silakan dikerjakan dulu. Ya, nggak apa-apa. Halaman 94 nomor 5. Sembari menunggu, kemarin ada yang minta materi kayaknya ya. Jadi materinya maunya Miss upload di TD Smart, cuman TD Smartnya lagi gangguan. Jadi nggak bisa Miss upload materinya. Nah, kemudian nanti mungkin Miss kirimkan ke perwakilan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siap-siap untuk penilaian harian. Jadi soal-soalnya itu Miss ambil dari yang tadi. Nanti Miss akan buatkan cara penyelesaiannya. Miss kirimkan juga kalau tidak ke TD Smart ya ke perwakilan kelas. Jadi tadi itu ada 10 soal dikerjakan oleh 20 orang anak. 1 soal 2 anak. Nanti Miss buatkan penyelesaiannya. Itu yang kedua. Penilaian hariannya mungkin akan menggunakan pakai TD Smart atau nanti pakai PowerPoint. Lihat hari Selasa depan aja ya. Soalnya pilihan ganda.
mungkin, atau isian. Oke, sebelum waktunya habis, lagi 2 menit, silakan Quincy. Marvella, Aka. Oke, thanks Quincy. Ya, dari beberapa tadi yang sudah jawab kuis, mungkin yang masih bingung itu nanti adalah di mengubah kulom, mikrokulom menjadi kulom. Jadi kalau misalkan di soal itu sudah dalam kulom, jangan dirubah lagi. Ditetapkan di dalam kulom. Nah, kemudian kalau dia ada 10 pangkat dikalikan bagaimana hasilnya, 10 pangkat dibagi bagaimana hasilnya. Nah, kalau misalkan Miss punya angka, Jonathan, oke. Thank you, Jonathan. Sudah, Miss punya angka segini, 9 kali 10 pangkat 9. Oke, coba diselesaikan kira-kira berapa hasilnya. Coba diselesaikan kira-kira berapa hasilnya. Ini pertanyaannya untuk semua. Oke, sudah ada yang menjawab, yang lainnya?
Maksudnya apa pertanyaannya, P? Oh, kalau ada 10 pangkat, ada perkalian. Di dalam perkalian itu ada 10 pangkat. Jadi pangkatnya itu nanti dia dijumlah. Kemudian kalau dia ada pembagian atas dan bawah, ada 10 pangkat. Jadi pangkatnya itu nanti dikurang. Oke. Salah ya, P? Nanti kita cek sama-sama. Seperti biasa kalau ada angka begitu, kumpulkan yang tidak ada 10 pangkat. Jadiin satu dia di depan, kemudian di belakangnya baru yang 10 pangkat. Oke, kalau ada yang begini, silakan dikumpulkan dulu. 9, 6, dan 4 dikali. Kali 10 pangkat. Pangkatnya dijumlah 9 ditambah min 5 ditambah min 4 dibagi 3 kuadrat sama dengan 9. Kali. Yang ini jangan dikuadratkan, ini tinggal dikali ke belakang. Jadi 10 pangkat minus 2, sehingga 9 atas bawah bisa dicoret. 6 kali 4 sama dengan 24 dikali 10 pangkat. 9 kurang 5, 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. Per 1 kali 10 pangkat min 2. Yang ini bisa naik ke atas. Sehingga hasilnya adalah 24 kali 10 pangkat 0 min 2. Atau sama dengan 24 kali 10 pangkat 2. Atau jadi 2400 Newton. Oke. Aka. Oke. Aka betul. Sudah? Jadi dia jawabannya adalah 2400. Bisa ya? Ingat kalau ada pangkat 0, berapapun pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke. Pertanyaan yang kedua, Miss punya angka sekian, tolong dihitung berapa dia jadinya. Berapa hasilnya? 4 kali 10 pangkat 5 dikali 3 kali 10 pangkat min 9 dikali 7 kali 10 pangkat 4.
George, agak salah sedikit. Oke, Ido, Anin. Oke, tadi di soal pertama, 9-nya positif, pangkat 9. 9 min 5 min 4. Nah, sekarang di soal kedua, kalikan dulu dia 4 kali 3 kali 7 kali 10 pangkat 5 kurang 9 tambah 4. Ini hasilnya adalah 0 karena 5 kurang 9 min 4 tambah 4 adalah 0. 3 kali 7, 21 kali 4 adalah 84, kali 10 pangkat 0. Jadi hasilnya adalah 84 kali 1. Atau 84 saja. Oke, silakan Panji. Dari sekian, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekian kuis hari ini. Terima kasih sudah ikut serta. Kok itu nggak dibagi R kuadrat tuh? Nggak, cuma Miss minta contoh yang ini aja. Nggak perlu. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Nggak usah, cuma angkanya atas saja Miss mintanya. Nggak perlu R kuadrat. Q-nya min gimana, Miss? Kalau kita dapat Q-nya min gitu, Q-nya nilainya adalah, tunggu sebentar. Q sama dengan min 5 mikrokulom gitu maksudnya? Ya. Minnya tidak masuk ke perkalian. Tunggu, Miss. Bukan ini elektron gitu. Terus? Min. Nggak usah dimasukin kan ya? Nggak usah. Ini kan min kan maksudnya? Tidak usah dimasukkan ke perkalian. Terus dibiarin aja gitu? Min itu cuma menunjukkan elektron, tinggal angka 5-nya saja yang masuk ke perkalian. Oke, Miss. Oke, any question? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Miss cukupkan. Pas ya? Oke, thank you untuk hari ini. Miss minta, ya deh, Besa duluan yang kasih jempol. Yuk, Besa, yuk pimpin doa penutup. Saya ya. Ya. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Master, kami selesai pelajaran fisika ini, Tuhan kaitan supaya pelajaran ini bisa berguna bagi kami. Tuhan sabda, ya amin. Thank you so much. Selamat melanjutkan pembelajaran. Ketemu minggu depan di ulangan ya. Oke, nanti ada apa-apa Miss infokan kembali. Thank you. Tidak, kata Panji. Selamat siang anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss kan? Kalau bisa direspon dengan jempolnya seperti biasa. Oke, yang lainnya kemana? Ya. Oke. Sehat semua kan hari ini? Ya. Anak-anak, sesuai dengan kesepakatan minggu lalu, ya yang Miss sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan mengambil nilai untuk membaca. Ya, nilai proyeknya yaitu nguacen baos ugra wakil di halaman 9 sampai halaman 10 buku paket Wacike Sari. Sampun buku paketnya semua? Ya. Dibuka halaman 9 dan 10. Di sana ada baos ugra wakil Pemuspan Saraswati. Itu yang nanti akan kalian baca ya, seluruh teks yang Miss ambil nilainya adalah tentang intonasi dan juga pelafalannya. Jadi yang harus kalian perhatikan di sini adalah bagaimana intonasi kalian membaca serta pengucapan kata per kata dalam dalam bahasa Bali. Ya, misal kalau dia harusnya dibaca A, kalian baca A. Lalu kalau misalnya ada awalan di bahasa Bali, contoh awalannya ma, ka, sa, pa. Nah, itu dibaca e. Ma dibaca me,
Ka dibaca ke. Lalu pa dibaca pe. Sa dibaca se. Dibacanya e. Ya, contoh katanya di sini ada inggih titiang matur ring pare pamede. Tulisannya pamede, tapi dibacanya pemede. Ya. Itu dia. Selain awalan, akhiran di bahasa Bali itu juga harus dibaca e. Misal, ada kata para. Nah, ditulisnya para, tapi dibacanya pare. Pare pemede, seperti itu. Jangan para pamede. Pare pemede. Nah, itu dia. Satu lagi, jika kalian ketemu huruf E itu ada tanda apostrof, tanda petik di atas kepalanya E, itu dibacanya tetap E. Ya, tapi jika di kepala si E itu tidak ada apostrof, maka itu adalah E. Ya, sudah? Dan intonasinya ingat, jeda, titik, dan koma. Jangan lempeng begitu saja. Oke, sudah anak-anak? Ya. Miss akan mulai ambil nilainya sekarang. Bagi yang namanya Miss sebutkan, tolong audionya di-unmute. Kamera harus on. Kecuali kameranya tidak bisa, baru Miss kasih izin. Ya. Sudah siap semuanya? Jempolnya dulu dong kalau sudah siap. Ayo, sudah siap atau belum? Sekali lagi, halaman 9 sampai halaman 10, anak-anak. Ada yang audionya nggak bisa ya? Yang audionya tidak bisa nanti kita susul ya. Sekarang teman-teman yang lain dulu. Oke? Dengarkan saja dulu. Sudah siap? Kasih jempol dulu. Kita akan mulai sekarang. Yang lainnya? Yang lainnya lagi? Oke. Siap. Miss akan mulai dari nomor absen pertama. Arya Putra Hartono, silahkan audionya di-unmute. Kamera on. Halo Arya. Miss. Halo. Sudah siap Arya? Ngapain, Miss? Oh, baca teks Baos Ugrawakil halaman 9 sampai halaman 10. Oh, oke, Miss. Oke. Pelafalannya ingat ya, yang mana dibaca A. Saya ambil berat. Pakai buku juga ya. Bukunya tetap harus standby di sampingnya. Yang wacan Baos Ugrawakil ini, Miss ya? Iya, dibaca itu. Kamu jadi MC ceritanya. Inggih titiang maturing arah sampai mana, Miss? Semuanya, Nak. Oh, inggih titiang maturing para pemedek sinamian, titiang nunas oratian idadane, duniang parikramane pajang kakawitan. Sadurung lantur ngiring rin nunas ika Ice. ide majeng ring ide sang yang widiwasa malarapan pagastungkara Om Swastiastu. Ratu pedana sane maraga suci tur banget bakitin nin titiang. Bapak Kepala Sekolah sane pasinggin titiang.
bapak-bapak miwa ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bentar, Miss. Ribet sekali. Anjingnya dikandangin dulu ya, Arya. Ini. Mana tadi? Bapak atau Ibu staf TU sane mustikayang titiang miwa taler para siswane maka sami sane tresna asin titiang. Pangayu bagia aturang titiang majeng ring ida yang widiwase duaning sangkaniang asung kertaware nugrahan ida mawinan titiang miwa ida dane kena rahajeng prasida apa ini, Miss? Yang mana nih? Ngamiletin ya apa? Ya, ngamiletin. Ngamiletin prakrama pamuspan rahinane mangkin matur suksma ming banget manturing sapangrauh idadane sarang sami duaning ida padanda sampun puput ngastawayang wangi miwah aturang ida danis sanimian mangkin ngiring piar sayang dharma wacana inde piodalan sang yang aji saraswati. Dharma wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama duene ya? Iya, duene. Duene Bapak Ida Bagus Anom SAG Durusang Titiang. Ida dane para bakta sane wangiang titiang asa punika iwawu dharma wacana saking Bapak Ida Bagus Anom SDAG dumugi prasida karesepang dinake dasar maparilaksana luwih ayu. Para pameda sane wangiang titiang sadurung pamuspan kamargiang ngiring kawitin antuk matri sandya sinarengan inditri sandya miwah keramaning sembah pacang kaenten ekanter oli jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangku galah katur. Ratu pedanda Bapak Kepala Miwah pameda sinamyang sane wangyang titiang duaning pula palien pamuspan druwene sampun puput sane mangkin ngiring sinarengan nyita rasa pasuguhe marupa ajengan yasa nangin sadurangi ngiring puputang acara puniki untuk para masanti. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Bezaliel Arya Limantu. Boleh matiin, Miss? Boleh. Jangan kemana-mana, tetap ikuti pelajaran. Ya, Miss. Bezaliel, sekarang silahkan. On kamera, audionya dihidupkan. Bezaliel? Loh, Bezaliel? Kemanakah Bezaliel? Ya, Miss. Ya, silakan dibaca. Sebentar. Dari awal ya? Iya,
Seluruh teks. Oke. Inggih titiang matur ring para pemeda sinamian. Titiang nunas uratian ide dane duaning perikramane pacang kakawitan. Sadurung lantur ngiring rin nunas ice majang ring ide sang yang widi wasa malarapan pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu pedanda sane raga suci tur banget baktinin titiang. Bapak kepala sekolah sane pisinggihin titiang. Bapak-bapak niwa ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bapak atau ibu staf TU sane mustikayang titiang. Miwah taler para siswane makesami sane tresna asin titiang. Pangayu bagia aturang titiang majang ring ide yang widi wasta. Duaning sang kaning asung kertawara nugrahan ide. Mawinan titiang miwa ide dane kena rahajeng. Praside ngamiletin perikrama pamuspan rahinane mangkin. Matur suksema ping banget mantuk ring sapangrau ide dane saring sami. Duaning ide pedanda sampun puput astawayang wangi miwah aturan ide dane sinamian. Mangkin ngiring biar sayang dharma wacana indi piodalan sang yang aji saraswati. Dharma wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama duwene Bapak Ide Bagus Anom sarjana agama lulusan titiang. Ide dane para bakta sane wangyang titiang. Asa punika iwawu dharma wacana saking Bapak Ide Bagus Anom sarjana agama. Dumugi prasida karsepang pinake dasar maparilaksana luwih ayu. Para pemada sane wangiang titiang. Sadurung pamuspan kamargiang giring kawitin antuk matri sandya sinarengan. Indi tri sandya miwah kramaning sembah paceng kaenter oleh jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangku galah katur. Ratu pedanda bapak kepala miwah pamedek sinamian sane wangiang titiang. Duaning pula palihing pamuspan druene sampun puput sane mangking ngiring sinarengan nyita rasa pisuguhe marupa ajengan yasa. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk parama santi. Om santi 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 om. Ya, terima kasih. Brian Surjaya. Silahkan. Sudah siap? Ya, silahkan dibaca. Paos Ugrawakia Pamuspan Saraswati. Inggih titiang matur ring para pameda sinamian. Titiang nunas uratian ida dane. Duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung lantur ngiring ring nunas ica majeng ring ida sang yang widi wasa malarapan pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu pedanda sane maraga suci tur banget baktinin titiang. Bapak kepala sekolah sane
pisinghin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bapak ibu staf TU sane mustikayang titiang miwah. Taler para siswane maka sami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia atulang titiang majang ring ida yang widi wase. Tuaning sangkiang asung kerta wara ngurahan ida mawinan titiang. Miwah ida dane kena rahajeng. Prasida ngamiletin parikrama pamuspan. Lahinane mangkin. Matur suksma ping banget mantuk ring sapangrauh ida dane sareng sami. Tuaning ida padanda sampun puput ngasta wayang wangi miwah aturan ida dane sinamian. Mangkin ngiring pirasya sayang dharma wacana. Indi piodalan sang yang aji saraswati. Dharma wacana punuki pacang kawedal oleh guru agama Tru ene Bapak Ida Bagus Anom. Sarjana agama durusang titiang. Ida dane para bakti sane wanggiang titiang. Asapunika iwawu dharma wacana saking Bapak Ida Bagus Anom. Sarjana agama. Dumugi prasida karesepang pinaka dasar mapari laksana luwih ayu. Para pamedek sane wangian titiang. Sadurung pamuspan kamargiang. Ngiling kawitin antuk matri sandia sinaregan. Indik tri sandia miwah kramaning sembah pacang kaenter oleh jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangku galah katur. Tri sandia miwah panca sembah. Ratu pedanda, Bapak kepala miwah pamedek sinamian sane wangian titiang. Tuaning pula palihing pamuspan truene sampun puput. Sane mangkin ngiring sinarengan nyita rasa pisuguhe merupa ajengan yasa. Angin sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk parama santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. David Gilen. David Gilen, silakan. Ya, saya Miss. Ya, silakan. Sabar lu Miss, sabar. Ya, Miss tunggu. Silahkan, Miss tunggu. Ya udah Miss. Silahkan. Baos Ugra Wakio Pamuspan Saraswati. Inggih tetiang matur ring para pamedek sinamian tetiang nunas perhatian ida idane. Duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung ngelantur ngiring rin nunas ijo majeng ring ida sangyang widi wase. Malarapan pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu pedane sane meraga sucitur banget baktinin titiang. Bapak kepala sekolah sane pisinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wagiang titiang. Bapak ibu staf TU sane mustikayang titiang miwah. Taler para siswane makasami sane tresna sihin titiang.
pangayu bagia aturang titiang majeng ring ide yang widiwasa duaning sakaning asung kerta wara nugrahan ide mawinan titiang miwa ide dane kena rajeng prasida ngamiletin parikrama pamuspan rahinane mungkin matur suksma ping banget mantuk ring sapang rau ida-idane sareng sami duaning ida padanda sampun puput ngastawayang wangi miwah aturan dari ida-idane sinamian mungkin ngiring piar sayang dharma wacana indik piodalan Sang Hyang Aji Saraswati dharma wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama Druine Bapak Ide Bagus Anom SAG Durusang Titiang. Dharma wacananya juga, Miss? Enggak usah, langsung lanjut. Ida-idane para bakta sane wagiang titiang asa punika iwawu dharma wacana saking Bapak Ide Bagus Anom SAG dumugi prasida kerasepang pinake dasar mapraliksana luwih ayu para pemedak sane wagiang titiang sadurung pamuspan kamargiang ngiring kawitin antuk merasandya sinarengan indik tri sandya miwah kramaning sembah pacang kaenter oleh jero mangku sebakti mantuk ring dane jero mangku kala katur Ratu pedanda Bapak Kepala Mewah pamedak sinamian sane wagiang titiang duaning pula palihang pamuspan druene sampun puput sane mangkin ngiring sinaregan ngitarasa pisuguhe merupa ajengan yasa nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki untuk parama santi Om Santi Santi Om. Ya, terima kasih. Dominika Sharon Limena. Sudah siap? Udah. Silakan. Judulnya dibaca, Miss? Nggak usah, langsung aja. Oke. Inggih titiang matur ring para pameda sinamian. Titiang nuna suratian ida dani. Duaning parikramana pacang kekawitan. Sadurung lantur ngiring rin nunas ica majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Malarapan pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu pedanda sane maraga suci tur banget baktinen titiang. Bapak Kepala Sekolah sane pisingihin titiang. Bapak-bapak miwah, ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bapak Ibu staf TU sane mustikayang titiang miwah. Taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturang titiang majeng ring ide yang widiwasa, duaning sangkaning asung kerta wara nugrahan ide mawinan titiang miwah ide dane kena rahajeng. Prasida ngamiletin parikrama pamuspan rahinana mangkin. Matur suksma ping banget mantu ring sapang ngerauh ide dane sareng sami. Duaning ide padanda sampun puput ngastawayang wangi miwah aturan ide dane sinamian, makin ngiring piar sayang dharma wacana indik piodalan Sang Hyang Aji Saraswati. Dharma wacana puniki paceng kawedar oleh guru agama Druene. Bapak Ide Bagus Anom, SAG, Durusang Titiang. Ide dane para bakta sane wangiang titiang,
Asapunika Iwawu Dharma Wacana saking Bapak Ida Bagus Anom SAG. Dumogi Prasida Karesepang Pinake Dasar Mapariksana Luih Ayu. Para pamedek sani wangyang titiang sadurung pamuspan kamargiang miring kawitin antuk mantri sandia sinarengan. Indek tri sandia miwah kramaning sembah pacang kanter oleh jero mangku subakti. Mantuk ring dana jero mangku galah katur. Ratu pedanda, Bapak Kepala miwah pamedek sinamian sani wangyang titiang, duaning pula palihing pamuspan druane sampun puput, sani mangkin ngiring sinarengan nyitarase pisu guhe marupa ajengan yase. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk Paramasanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Franz Yosef. Franz Yosef. Udah, Miss. Baca. Ya. Silahkan kalau sudah siap. Inggih, titiang maturing para pameda sinamian. Titiang nunas uratian ide dani. Duaning parikramani pacang kekawitan. Sadurung lantur, ngiring rin nunas ice majeng ring ide sang yang widiwasa malaparan pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu pedanda sani maraga suci tur banget baktinin titiang. Bapak Kepala Sekolah sani pisingihin titiang. Bapak-bapak, miwah ibu-ibu, guru saning wangyang titiang. Bapak, ibu, staf TU sani mukstikayang titiang. Miwah taler para siswani makasami sani tresna asihin titiang. Pangayu bagi aturang titiang majeng ring ide yang widiwasa. Duaning sakaning asung kerta ware ngurahan ide mawinan titiang. Miwah ide dani kena rahajeng. Prasida ngamiletin parikrama pamupusan rahinani mangkin. Matur suksma ping banget mantuk ring sapangrauh ide dani sani sareng sami. Duaning ide padanda sampun puput ngawas tayang wangi miwah aturan ide dani sinamian. Sinamian mangkin ngiring piar sayang Dharma Wacana. Indi piodalan Sangyang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki pancang kawedar oleh guru agama Druwene. Bapak Ida Bagus Anom, sarjana agama Durusang Titiang. Ida dani para bakta sani wangyang titiang. Asapunika Iwawu Dharma Wacana, saking Bapak Ida Bagus Anom, sarjana agama. Dumogi Prasida Karesepang Pinake Dasar Mapariksana Luih Ayu. Para pameda saning wangyang titiang. Sadurung pamupusan kamargiang ngiring kawitin antuk matri sandia sinarengan. Indi tri sandia miwah kramaning sembah pacang kanter olih jero mangku. Subakti mantuk ring dani jero mangku galah katur. Ratu pedanda Bapak Kepala miwah pameda sinamian sane wangyang titiang. Duaning pula palihing pamupusan druene. Sampun puput sane mangkin ngiring sinarengan nyitarase pisuguhe marupa ajengan yase. Nangin sadurungi ngiring puputang acara puniki antuk Paramasanti. Om Santi Santi Om. Ya. Gabriela. 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 Nimade Alea Maheswari, silahkan. Inggih titiang matur ing
ring para pamadak sanamian. Titiang nunas uretian idedani. Duening parikramane pacang kakawitan. Sadurung lantur ngiri riin nunas ica majang ring ida sangyang widiwasa. Melerapan pangastungkara. Swastiastu. Ratu penanda sani meraga suci tur manget batinin titiang. Bapak kepala sekolah sani pesinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sani wanging titiang. Bapak ibu staf TU sani mustikayang titiang. Miwah talar para siswani makasami sani tresna asin titiang. Pangayu bagia aturang titiang majang ring ida yang widiwasa. Duaning sangkaning asung kartawara nugrahan ida mawinan titiang miwah ida dani kana rahajang. Presida ngamilitin parekrama pamuspan rahinane mangkin. Matur suksema ping banget mantuk ring sapang rauh dan ida dani sarang sami. Duaning ida penanda sampun puput ngawasta wayang wangi miwa aturan ida dani sanamian. Mangkin ngiring pirsayang dharma wacana indek piodalang Sang Hyang Adi Saraswati. Dharma wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama Druene, Bapak Ida Bagus Anom, SAG, Durusang Titiang. Ida dani para bakta sani wanging titiang. Asa punika iwawu dharma wacana saking Bapak Ida Bagus Anom, SAG dumugi Presida Karasepang pinaka dasar mapariklaksana luwih ayu. Para pemadak sani wanging titiang. Sadurung pamuspan kamargiang ngirik kawitin antuk matrisatnya sinerangan indik tri saatnya miwah kramaning sembah paceng kantar oleh jero mangku sebakti. Mantuk ring dana jero mangku galah katur. Ratu penanda Bapak Kepala miwah pamadak sanamian sani wanging titiang. Duaning pola palehing pamuspan druene sampun puput. Sani mangkin ngiring sinerangan mitarasa disuguhe merupa ajengan yasa. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk promo santi. Santi. Oke. George Dena Prawira. Miss. Ya, silahkan. Baos Ugrawakya Pamuspan Saraswati. Inggih titiang matur ring pare pameda sinamian. Titiang nunas uratian ida-idane duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung nglantur ngiring renunas ica majeng ring ida Sang Hyang Widi Wasa malarapan pasang tukara. Om Swastiastu, Ratu pedane sane maraga suci tur banget baktinin titiang. Bapak kepala sekolah sane pisinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangyang titiang. Bapak ibu staf TU sane mustikayang titiang. Miwah paler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturang titiang manjeng ring ida Hyang Widi masa. Duaning sangkaning asung kertewara ngurahan ida. Mawinan titiang miwah ida-idane kena rahajeng. Prasida ngamiletin parikrama pamuspan rahine mangkin. Matur suksma ping banget mantuk kring sapangrauh ida-idane sareng sami. Duaning ida padanda sampun puput ngasta wayang wangi miwah aturan ida-idane sinamian. Mangi ngiring piarsayang dharma wacana indik piodalan Sang Hyang Adi Saraswati. Dharma wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama Druene. Bapak Ibu Agus Anom,
SAG Durusang Titiang. Ida-idane para bakte sane wangyang titiang asa punike iwawu. Dharma wacana saking Bapak Ida Bagus Anom, SAG dumongi prasida karesepang pinake dasar maparilaksana luwih ayu. Para pameda sade wangyang titiang. Sadurung pamuspan kamargiang ngiring kawitin antuk matrisatnya sinarengan. Indi Trisandya miwah kramain sembah pacang kaenter oleh jero mangku subakti. Mantuk ringdane jero mangku galah katur. Ratu pedanda Bapak Kepala miwah pamenda sinamian sane wangyang titiang. Duaning pula-pulahing pamuspan druene sampun puput. Sane mangkin ngiring sinarengan nyitarase pisugahe marupa ajengan yase. Nangin sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk pramara santi. Om Santi 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 Om. Oke. Gusti Ayu Silvia Cendrawati. Sudah boleh mulai? Sudah, silakan. Taos Ugrawakia, Pamuspan Saraswati. Inggih titiang matur ring para pamedek sinamian, titiang nunas uratian idadani. Duaning parikramane pacang kakawitin. Sadurung lantur, ngiring rein nunas icemajeng ring ida sangyang widiwase, malarakan pangastung kare. Om Swastiastu. Ratu pedanda sane maraga suci tur banget baktian titiang, Bapak Kepala Sekolah sane pasinggihin titiang, Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangyang titiang, Bapak tekan ibu staf TU sane mustika yang titiang, miwah taler para siswani, maka sami sane tresna asin titiang. Pangayu bagia aturan titiang majeng ring ida sangyang widiwase, duaning sakaning asung kerte warenugrahan ida wawinan titiang miwah ida dane kena rahajen. Prasida ngamiletin parikrama pamuspan rahinane mangkin. Matur suksema ping banget mantuk ring sapang rauh idadani sareng sami. Duaning ide pedanda sampun puput ngasawayang wangiwah atur idadani sinamian, mangkin ngiring piar sayang dan mewacana, indekio dalan sangyang aji Saraswati. Dharma wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama duweni. Bapak Ida Bagus Anom, SAG, Durusang Titiang. Ide dane para bakte sanewangyang titiang, asa punika iwawu dharma wacana saking Bapak Ida Bagus Anom, SAG, dumugi prasida karesepang pinaka dasar maparilaksana luwih ayu. Para pamadek sanewangyang titiang, sadurung pamuspan kamargiang, ngiring kawitin antuk matrisandya sinarengan, Indri Trisandya miwah kramaning sembah pacang kaenter oleh jero mangku subakti. Mantuk ring dani jero mangku galah katur. Ratu pedanda Bapak Kepala miwah pemedek sinamian sanewangyang titiang, duaning pula palihing pamuspan druweni sampun puput sane mangkin ngiring sinarengan mita rasa pisuguhe marupa ajeng yase. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki atuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Ya, sudah. Panji Angkasa Susila. Yang bisa mulai, Miss? Sudah, silakan. Baos Ugrawakia Pamuspan Saraswati. Inggih titiang matur ring para pamedek sinamian, titiang nunas uratian idadane. Duaning para
parikramane pacang kakawitan. Sadurung lantur, ngiring riyin nunas ice majeng ring ide sanyang widiwasa. Malarapan pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu Pedanda sane maraga suci tur banget baktinin titiang. Bapak kepala sekolah sane pasinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu guru sane wangian titiang. Bapak atau ibu staf TU sane mustikaing titiang. Miwah taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Pangayu bagia aturan titiang majeng ring ide sangyang widiwasa. Luaning sangkaning asung kertawara nugrahan ide ngawinan titiang miwah ide dane kena rajang. Prasida ngamiletin parikrama pamuspan rahina mangkin. Matur suksema ping banget mantu ring sapang rawuh ida dane sareng sami. Tuaning ide padanda sampun puput ngastawayang wangi miwah aturan ide dane sinamian. Mangkin ngiring piar sayang Dharma Wacana indi dodalan Sangyang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki pacang kawadar oleh guru agama Brene. Bapak Ida Bagus Anom, SAG, Girsang Titiang. Ide dane para bakta sane wangian titiang. Asa punika iwawu Dharma Wacana saking Bapak Ida Bagus Anom, SAG. Dumugi Presida Karesepang pinake dasar mapari laksana luwih hayu. Para pamedek sane wangian titiang sadurung pamuspan pamargia nyiring kawetin antuk matri sandia sinarengan. Indi trisandia miwah kramaning sembah pacang kaenter oleh jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangku dalah katur. Ratu Pedanda, Bapak Kepala miwah pamedek sinamian sane wangian titiang. Luaning pulah palihing pamuspan duwene sampun puput. Sane mangkin ngiring sinarengan nita rasa isuguhe merupu ajangan yasa. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk paramasanti. Om Santi 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 Om. Oke, makasih. Arya Kurniawan. Putu Arya Kurniawan. Ya wis. Ya, sudah siap? Ya. Ya, silahkan. Was Ugrawakya Pamuspan Saraswati. Inggih titiang maturing para pemuda sinamian titiang nunas uratian idedani. Duaning parikramane pacang kekawitan. Sedurung lantur ngiring rin nunas ice majeng ring ida sangyang widiwasa malarapan pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu Pedanda sane meraga suci tur banget bakti titiang. Bapak Kepala Sekolah sane disinggihin titiang. Bapak miwah ibu guru sane wangian titiang. Pak Ibu staf TU sane mustikaing titiang. Miwah taler para siswane makasami sane tresna asih titiang. Pangayu bagia aturan titiang majeng ring ida yang widiwasa. Duaning sangkaning asung kerta wara nugraha ida mawinin titiang raine mangkin. Atur suksema ping banget atuk ring sapang rauh ida dane sareng sami. Duaning ida pedanda sampun puput nastawayang wangi miwah aturan ida dane sinamian. Mangkin ngiring piar sayang Dharma Wacana inde dalam Sangyang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki pacang kawadar oleh guru agama Brene. Bapak Ida Bagus Anom,
SAG jurusan Titiang. Dharma Wacana. Idedane para bakta sane wayang Titiang. Asupunika iwawu Dharma Wacana saking Bapak Ida Bagus Anom SAG. Dumugi prasida terus sepang pinaka dasar maparilaksana luwih ayu. Para pemuda sane wayang Titiang. Telurung pemuspan kemargian ngiring kuating untuk materi sanja sinarengan. Indi Trisandya miwah kramaning sembah kacang lenter oleh jero mangku subakti. Mantuk ring dane jero mangku galah kakeh. Trisandya miwah panca sembah. Tetep penanda Bapak Kepala miwah pemuda sinamian sane wayang Titiang. Duaning kula palihing pamuspan drowene sampun puput. Dan makin miring sinarengan kita rasa pisujuhe marupa ajang yasa. Nanging sadurunge miring puputang acara puniki untuk Rama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Jacqueline Sanjaya Kesuma. Jacqueline? Ya, silahkan. Daos Udrawadya, Pamuspan Saraswati. Indi Titiang matur ring para pamuda sinamian Titiang menas uratian ijadane duaning parikramane kacang kakawitan. Sadurung lantur ngiling menas ijo majeng ring idasang yang lidi wasa malarapan pangas sungkara. Om Swastiastu. Ratu Pedanda sane maraga segitu banget baktinin Titiang. Bapak Kepala Sekolah sane pasinihin Titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wanggian Titiang. Bapak Ibu staf PU sane mustikayan Titiang miwah. Paler para siswani makasami sane tresna asihin Titiang. Pangayu bagia aturang Titiang majeng ring idahyang widiwasa duaning sangkaning asung serta wara nugrahan ida mawinen Titiang miwah idadane senat rahajeng kasijen namilitan parikrama pamuspan kahinane mangkin matur suksma ping banget mantuk ring sateng rauh idadane sareng sami. Duaning ida pananda sampun puput maos kawayang wangi miwah aturan idadane sinamian mangkin ngiring biasaya Dharma Wacana Indi Yodalan Sang Hyang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki kacang kawedar oleh guru agama Drone. Bapak Ida Bagus Anom SAG lulusan Titiang. Idedane para bakta sane wagiang Titiang. Asa punika iwawu Dharma Wacana saking Bapak Ida Bagus Anom SAG dumugi prasida karosepang pinaka dasar maparilaksana luwih ayu. Para pamuda sane
Wanggiang titiang. Sadurung pamuspan pamargian ngiring kawatin untuk matri sandya pinalengan indikri sanjaniwah kramaning sembah kaya kacang kaenter oleh jero mangu subakti mantuk ring dane jero mangku dalah katut. Ratu Penanda, Bapak Kepala Miwah Pamuda Sinamian, Sane Manggiang Titiang, Duaning Pulah Paling, Mapuspan Duene, Sampun Puput, Sane Mangking Ngiring Sinareng lan Mitarase Pisumuhe Marupa Ajenan Yasa. Nanging sadurunge ngiring puputang acara puniki antuk warama santih santih om. Ya. Kimberly Yelda Gracia. Halo, Kimberly, sudah siap? Ya. Ya, silakan. Bos Ugrawakil Pamuspan Saraswati. Inggih titiang matur ring para pamadak sinamian titiang nunas uratian idedane. Duaning parikramane pacang kakawitan. Sadurung ngelantur ngiring riyin nunas ice majang ring ide Sang Hyang Widi Wasa malarapan pangastungkara. Om Swastiastu. Ratu Padenda sane maraga suci tur banget baktinin titiang. Bapak Kepala Sekolah sane disinggihin titiang. Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sane wangiang titiang. Bapak Ibu staf TU sane mustikayang titiang miwah taler para siswane makasami sane tresna asihin titiang. Panyu bagia aturang titiang majang ring ide yang widi wasa. Duaning sangkaning asung karta wara nugrahan ide mawinan titiang miwa ide dane kena rahajang. Prasida ngamiletin parikramo pamuspan rahina mangkin. Matur suksma ping banget matuk ring sapangrauh ide dane sarang sami. Duaning ide padanda sampun puput ngastawayang wangi miwah aturan ide dane sinamian. Mangkin ngiring piar sayang Dharma Wacana Indik Piodalan Sang Hyang Aji Saraswati. Dharma Wacana puniki pacang kawedar oleh guru agama Druana Bapak Ide Bagus Anom Sarjana Agama Durusang Titiang. Ide dane para bakte sane wangiang titiang. Asa punika iwawu Dharma Wacana saking Bapak Ide Bagus Anom Sarjana Agama dumugi prasida karasepang pinaka dasar ma parilaksana luwih ayu. Para pamadak sane wangiang titiang sadurung pamuspan kamargiang ngiring kawitin antuk matri sandya sinarengan tindik tri sandya miwah kramaning sembah pacang kaenter oleh jero mangku subakti. Mantuk ringdane jero mangku galah katur. Ratu Pedanda Bapak Kepala Miwah Pamandak Sinamian sane wangiang titiang.
Duaning pula palihing pamuspan duana sampun puput. Sane mangkin miring sinarengan nyitarasa pisuguh marupa ajengan yase. Nanging sadurunge miring puputang acara puniki antuk parama santih. Om santih 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 om. Ya, karena waktu sudah mau habis, yang belum dapat sekarang bisa kan lanjutkan minggu depan ya. Nah, untuk yang audionya bermasalah, diusahakan minggu depan ya agar bisa dipakai dulu, agar semuanya dapat nilai ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, kasih waktu untuk bertanya. Yang belum mengumpul tugas, silahkan dikumpul tugasnya, lengkapi dengan nama dan kelas ya. Jadi Miss bingung itu tugasnya siapa, tulisannya siapa. Ya silahkan dikirim ke WA-nya Miss. Asal nilainya jangan bolong aja. Ya, silahkan ingat-ingat tugasnya yang belum kumpul. Dikumpul langsung ke WA Miss lengkap dengan nama dan kelas. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan raise hand kalau ingin bertanya. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk mengambil nilainya ini ya anak-anak. Tidak ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semuanya? Tugas dan lain-lain? Oke, sudah ya? Ya, sudah. Minggu depan diusahakan audionya agar bisa dipakai. Kita ambil nilai dulu lagi sekali. Ya, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Semoga kita semua selalu sehat agar bisa terus belajar ya. Selamat siang dan sampai jumpa.